Oke, di-record nih. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita semua bisa kumpul-kumpul lagi malam ini. Nah, karena malam ini tuh yang mau dibahas banyak banget gitu ya, terus juga, apa namanya, mau bagi-bagi hadiah juga banyak banget nih. Dari sekarang aku udah umumin, hari ini ada, 10 hadiah, yaitu ada dari yang paling mahal dulu deh ya. Nih, ini ada, PNC Premium Nano Collagen, ini satu box untuk satu orang, harganya 980.000. Oh, Wow, ini ada berapa, Sa? 2 ya? Ini ada 2 box buat, peserta malam ini. Terus ada Hanama Essence, ini 850.000. Ini ada 3 botol yang bakal dibagiin malam ini tuh, jadi udah 5 hadiah. Terus ada ini juga, ada Aura Mask, ini masker kaviar, bagus banget tuh ada kaviarnya, makanya ini sekitar 150 ribuan harganya per lembarnya. Dan ini nanti teman-teman jangan lupa dimasukin kulkas dulu ya untuk Aura Mask sama PNC, nanti kalau udah nyampe paketnya langsung dimasukin ke kulkas gitu. Nah, karena kita malam ini mau bagi-bagi hadiahnya banyak, jadi mendingan segera kita mulai aja, apalagi ini Zoom-nya udah jam 8 ya teman-teman. Oke, pertama-tama aku tentunya mau minta, apa namanya, pembicara kita malam ini yang bakal aku wawancara dan aku korek-korek ini gitu ya, Esa. Instagramnya @kedauzahab gitu ya. Nah, Esa cerita-cerita dikit dong, Esa ini, eee, kesibukannya apa, terus juga mungkin banyak teman-teman lain nih yang belum tahu Esa nih domisilinya di mana gitu. Terus ya ujung-ujungnya sih aku pengen Esa cerita juga awalnya Esa akhirnya bisa ketemu EFC dan bisa bergabung di sini tuh gimana, Sa? Soalnya aku sama Esa nih, jauh banget ya teman-teman kalau dirunut secara apa, level maksudnya, itu kedalaman Esa tuh kedalaman aku berapa ya, Sa, ya? Esa tuh Esa level berapa ya kira-kira sama aku? Cukup jauh deh udah pokoknya kayak aku jauh sama Kak banget. Yosep. Mhm. Nah, jauh banget gitu ya. Nah, cerita-cerita dikit dong, Sa, karena kan aku malah nggak kenal nih ya sama upline-nya Esa langsung gitu-gitu kan. Coba mungkin Esa bisa, sharing sedikit ke kita gitu. Silakan Esa. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau teman-teman yang belum kenal, aku Esa, TikToknya Esa Yakyokku. Kalau Instagramnya agak susah ya, Kadauzahab. Sebenarnya nama aku tuh Kaknya Hodijah. Nah, Boleh Hodijah. ditulis di itu kali ya, Sa, di chat, kolom chat ya Oh, oke. teman-teman. Jangan lupa tuh follow Instagram sama TikToknya Esa. Yang main IG, follow IG-nya, wajib banget. Terus yang main TikTok juga follow TikToknya. Kenapa wajib di-follow nanti kita cerita-cerita lagi. Ya, nggak Hmm, apa-apa teman-teman yang bisa on cam, yang nggak bisa, it's okay nggak apa-apa. Tapi nanti surprise buat yang on cam ada hadiah-hadiahnya juga. Iya. oke. Jadi aku Oke. sebenarnya ini bibirnya tuh pakai filter ya, cuman aku nggak tahu cara ngelepasinnya. Nggak apa-apa kok, manis manis. Lanjut lanjut, Sa. Jadi, Esa tuh kesibukannya apa? Terus awalnya bisa join di sini gimana? Oke, jadi aku itu, hampir 12 tahun itu ex-banker di Jakarta. Oh, dulu banker. Betul, jadi aku 12 tahun itu di bank asing, terus emang biasa handle klien. Hmm. Nah, terus udah gitu kan tahu ya kalau dalam Islam kan nggak boleh gitu kerja di bank. Nah, Riba itu ya, riba riba. betul betul, aku berproses lah, kan nggak mungkin kita tiba-tiba ninggalin kerjaan, terus udah kayak gitu, kita nggak punya, apa Iya. namanya, nggak punya pegangan gitu kan. Jadi, aku pada saat aku niat, oke aku niat karena Allah pengen lepas gitu ya udah aku kayak mempersiapkan diri untuk bisa bayar cicilan lah, terus udah kayak gitu untuk bisa nggak nyusahin orang lain, at least bisa ngebiayain diri sendiri, kayak gitu. Janganlah. Nah, setelah keluar dari bank, 2019 akhir aku buka bisnis sendiri. Jadi aku ada bisnis parfum, ada natural deodoran, ada makanan juga, IG-nya home cook. Wewangian deh ya, Sa, bisnis Benar, wewangian ya. mhm. Nah, terus udah kayak gitu awalnya itu ini langsung masuk ke join kali ya? Awalnya Iya, itu boleh langsung masuk ke join.
Awalnya tuh Awalnya gimana lo bisa mengenal si per-EFC-an ini? awalnya ditawarin Mamis. Oh, terus lo soalnya ini ya, kayaknya sahabatan sama Mamis dari dulu nih ya. Iya, jadi waktu kuliah tuh kita segeng, cie. Hmm. Terus udah gitu si Mamis tuh udah kayak sounding mulu nih di grup. Cuman kan kayak Ah, aku baru mulai bisnis juga kan abis resign. Jadi kayak nggak mikir bahwa ini tuh bisnis yang real gitu loh. Oh, oke, Mamis tuh kalau sharingnya waktu itu produk atau langsung bisnis dia? bisnis. Oh, bisnis. Iya, Oke. Terus dia terus. dia sharingnya bisnis. Terus udah kayak gitu kita kayaknya segeng nggak ada yang join juga sih sama dia. Hmm. Terus Terus. terus udah gitu ternyata mungkin salah kali ya pendekatannya gitu kan. Nah, aku itu butuh produk untuk orang tua. Nah, sedangkan si saudara aku tuh upline aku nih yang Ah, dokter. ah. Nah, itu dia langsung kasih, "Sa, ini bagus loh buat kulit," dia bilangnya. Kamu Produk ya. Jadi dia masuknya dari produk ya. iya, masuk dari produk. Terus udah kayak gitu aku kasih sama mama 5 sachet, dari 5 sachet itu dia langsung ngerasa badannya enak, karena kebetulan itu Masya dia Allah. baru keluar dari rumah sakit, kayak gitu. Hmm, hmm, Jadi, ya gitulah, pokoknya awal join-nya kayak gitu. Cuman aku hmm. nggak langsung jalanin bisnis. 1 tahun, Ya. 1 tahun kemudian baru aku jalanin bisnisnya. Karena baru Hmm. tahu, baru kenal, baru, oh kayak gini, oh bisnisnya real, oh cuannya gini gitu. Nah, cuman kan lo kan joinnya sama dokter nih ya. Dokter Hmm, kita tahu sendiri ya, gue juga punya banyak banget member yang dokter dan mereka tuh emang udah occupied sama pekerjaannya. Jadi kayak waktunya udah tersita banget gitu sama pekerjaannya. Jadi nggak bisa disalahin juga kalau misalnya emang kadang dokter tuh nggak terlalu aktif gitu kan. hmm. Nah, waktu itu lo sempet gak sih ngerasa kayak, maksudnya apa yang akhirnya bikin lo ngelihat bahwa, oh ini tuh ternyata ada bisnisnya ya, sedangkan kan mungkin upline langsung lo sendiri nggak terlalu aktif banget nih bisnisnya gitu ya. Nggak tahu Hmm, sih, cuman kalau yang gue lihat kan kayaknya lo lebih sering nempel sama upline-upline yang di atasnya lagi gitu kan. iya Itu benar. gimana, Sa? Waktu itu akhirnya lo bisa yakin kayak, ih gue jalanin bisnisnya kalau Hmm. gitu gitu. Iya Hmm. ya. Jadi kan emang karena orang tua aku itu mengidap diabetes tuh 30 tahun, Kak. Jadi mama sama Pengidap apa? papa Sorry. diabetes. Oh, diabetes. Oke. Jadi mama sama papa tuh diabetes udah 30 tahun, terus udah kayak gitu tiap kali ke dokter pasti Hmm. hasilnya ya gitu-gitu aja. Kalau nggak memburuk, membaik nggak pernah sih. Jadi kalau nggak Hmm. memburuk, stay di situ gitu loh, nggak pernah membaik kan. Terus pas si mama keluar dari rumah sakit itu, aku kasih, "Loh kok badan jadi enak?" Gitu kan. Ya udah Hmm. beli lagi sampai Oh. beli terus konsumsi, itu 3 bulan Hmm. rutin konsumsi, mama sama papa aku tuh diabetes 3 bulan berturut-turut normal. Nah, Masya Allah. dari situ udah langsung mikir kan, "Oh beneran nih produk bagus," gitu kan. Dari Hmm. produk bagus, oke sekarang coba deh mulai Hmm. share. Jadi aku mulai share-nya di IG story. Berarti lo sharing dari pengalaman pribadi itu ya orang tua gitu kan? Bener, dari pengalaman Hmm. pribadi diceritain di IG story. Ternyata Belum lumayan main nih, TikTok tuh ya, Sa? belum, jauh banget itu. Jadi Terus terus. ternyata ini masih bulan pertama nih, ternyata Hmm. banyak yang relate gitu loh, banyak yang orang Oke. tuanya, mertuanya diabetes juga dan Iya. hipertensi dan segala macam lah, pokoknya penyakit-penyakit itulah. Hmm. Nah, Hmm. terus udah kayak gitu dia nanya, cuma nanya doang, pakai apaan tuh nyokap lu?" Gitu kan, "Pakai apaan bokap lu?" Gitu. Aku bilang, "Pakai ini." Nah, ternyata itu di bulan pertama aku cuman sharing-sharing di IG story aja aku dapat hampir 10 juta waktu itu, kayak gitu. Hmm. Jadi aku mikir, "Ih, kok bisa kayak gini, lumayan nih." Apalagi kan kita baru baru merangkak nih ya bisnisnya gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, cuman waktu itu belum meyakini sepenuhnya, cuman pengen cari tahu, penasaran soal produknya, oh ternyata produknya punya paten, kayak gini kayak gini kayak gini, aku udah langsung kayak, "Oh, oke produknya bagus." Tapi udah cuman di-note, sampai produknya bagus aja, Hmm. belum sampai ngejalanin bisnis. Hmm. Sampai September tahun lalu, itu Kisti tuh ngehubungin gue lewat Ica. Hmm.
Jadi Kisti Oh, bilang, berarti Kisti yang berusaha merich lo ya? iya benar. Jadi Kisti bilang kayak, gue mau ngejar waktu periode lalu tuh dia mau ngejar samurai Kak. Oke. Jadi gue mau ngejar samurai nih butuh bantuan gitu kan, bukan dari aku aja, dari banyak gitu kan. Ternyata, oh ya udah deh, oke gue coba tawar-tawarin lagi ya Kis. Gue ngomong gitu sama dia. Ternyata dari bulan September itu aku coba jalanin lagi, aku dapet tiket yang cruise itu, terus sama Hmm, sama income juga udah mulai tuh. Oh semakin ya, semakin ya. ya semakin semakin semakin. Jadi kalau di bisnis ini enaknya, aku niatnya mau bantuin orang lain, malah aku jauh lebih kebantu juga Bener. gitu. Soalnya di bisnis ini tuh fair, Sa. Mungkin tujuan lo kayak, oh ya udah gue bantuin upline gue lah gitu ya, dengan gue Hmm, menyumbang pairing. Loh, bener. tapi di bisnis ini tuh yang paling gede itu bonus adalah bonus sponsor gitu ya. Iya. Jadi siapa yang bekerja lebih, ya biarpun niatnya buat apa nih, dia akan dapat lebih banyak gitu. Terus tadi yang gue take note juga nomor satu itu tentang diabetes. Teman-teman, penderita diabetes di Indonesia itu puluhan juta orang. Itu market kita semua loh. Dan mungkin nanti boleh ya, aku akan share di grup besar All Stars nih malam ini. Nanti aku share testimoni-testimoni diabetes itu banyak banget gitu ya. Testimoni diabetes di AFC itu sebanyak testimoni stroke dan kanker dan tumor itu banyak banget teman-teman. Sampai ini kita lagi kerja sama UI, Universitas Indonesia, buat mengarsipkan semua testimoni tersebut. Soalnya kan produk kita memang udah paten fungsi ya. Jelas ada jurnal ilmiahnya, uji klinis segala macam. Nah, itu nanti akan diarsipkan teman-teman. Itu luar biasa banget loh gitu. Terus tadi take note yang kedua perlu dicatat ya ketika Kisti tadi hubungin Esa gitu. Itulah luar biasanya bisnis AFC, teman-teman. Karena kita ini emang kedalaman yang nggak terbatas, kayak Esa aja nih ya, biarpun jauh kedalamannya di bawah-bawah aku gitu ya, sama kayak aku dan Pak Yosep, aku jauh banget di bawah kedalaman beliau, tapi itulah luar biasanya AFC. Kita harus bantu siapapun yang ada di bawah kita karena memang itu potensi mereka bisa memberikan pairing, memberikan omset ke kita meskipun kedalamannya itu jauh banget gitu teman-teman. Jadi ayo, siapapun itu, biarpun yang bukan rekrutan kita sendiri, mau itu cucu, cicit, atau udah cicit ke berapa levelnya, itu semuanya kalau bisa benar-benar kita bantu. Hmm. Nah, aku mau membalik nih ya, kan orang-orang datang ke Zoom malam ini karena taunya Esa tuh jago banget closing, terus wah, itu yang kemarin yang fenomenal itu sampai akhirnya aku bilang, Sa, udah deh lo naik Zoom gitu ya, karena closing 40 box dalam satu hari, 2 diamond, 1 safir, 5 ruby. Nah, tapi aku nggak mau kasih tahu yang hebat-hebatnya dulu. Aku mau Esa cerita dari yang sedih-sedih dan susah-susahnya dulu. Coba lo sebutin 3 deh, Sa. 3 kesulitan paling apa ya, nyebelin gitu, paling sedih, kesel, marah yang lo temuin selama di EFC. Jadi biar orang tahu nih, orang jago closing tuh bukan emang, oh emang dia jago closing. Emang ada orang lahir oe-oe langsung jago closing, nggak ada gitu ya. Coba lo ceritain, Sa, kesulitannya apa aja yang lo rasain selama di EFC ini? Iya benar. Jadi aku sih selalu berpegangan ya, Hmm. kita tuh sukses pasti ada rumusnya Hmm. dan pasti bisa diduplikasi juga sama orang lain kayak gitu. Apa Jadi, tuh rumusnya rumusnya? jadi pasti ini kan kesulitan dulu ya. Oh ya, kesulitan Oh, dulu. oke. Jadi kesulitan pertama itu karena aku masih single fighter nih, baru mulai nih kelihatan kira-kira jenderal-jenderal mana tuh baru kelihatan Ah, sekarang lu gitu. baru berapa lama sih, Sa? Aku dari September tahun lalu, jadi setahun Baru tahun 2 setahunan bulan. berarti ya? Iya, baru setahun Iya, 2 iya, bulan iya, benar-benar. jalanin Terus, bisnisnya. terus, Terus berarti udah gitu awalnya masih berjuang sendiri nih ya, di tahun pertama kan masih sponsor, sponsor, sponsor gitu kan? benar. Jadi Nah, kalau aku itu kalau pairing, jadi pairing aku tuh nggak akan gerak kalau misalkan aku nggak gerak. ya, Kalau aku nggak jualan, pasti nggak akan ada pairing. Nggak jualan, nggak ada ya. sponsor, udah jelas dong pasti nggak ada pairing. Semua Itu tuh. awalnya gitu sih. Iya, benar. Itu Hmm, itu itu sedihnya. Terus udah gitu ya challenge banget lah ya Kak. Isi kaki kanan kiri sendiri ya. pasti temen-temen juga ngerasain lah berdarah-darahnya gitu kan. Nah, terus cuman aku kan selalu deketin nih orang-orang di AFC yang udah sukses tuh caranya kayak gimana ya. Hmm, hmm, hmm. Mulai dari Ica, dari Kisti, Kanesta, Pak Yosep, pokoknya aku
curi Nempel lah, aja gitu bener, ya. nempel aja dan curi ilmunya gimana sih caranya mereka gitu kan. Ya sebenarnya aku banyak banget formula yang aku coba-coba sampai akhirnya, oh mungkin saat ini yang bagus buat aku. Oh mungkin saat Hmm, ini yang bagus buat aku. Cuman benar. makin lama ternyata banyak juga ya yang udah gue lakuin kayak gitu. Nah, terus udah kayak gitu kayak kesulitan kedua nih, kayak kalau buat aku untuk dapetin satu pembeli aja itu susah banget. Hmm, Apalagi bisa banyak kayak kemarin ya, itu hmm, sebenarnya hasil dari prospekan aku sebelumnya. Karena bukan hasil kerja satu malam ya, Sa. iya, benar. Karena kalau buat aku prospek 10-20 tuh kurang per hari. Jadi Wow. aku minimal prospek 30 orang per hari baru bisa closing kayak Tapi kan gitu. lo aktif di IG, TikTok juga tuh, Sa. Tapi lo Hmm, sempet ya, maksudnya lo posting, dan lo sempet juga lo maksud lo prospek berapa tadi? 10-20 orang per hari, itu lo japri. japri tiga Gila. puluh orang. Keren. Rata-rata 30 orang per hari itu Per aku hari. japri WA. Jadi itu source-nya dari mana? Udah pasti source-nya karena aku jalaninnya lewat sosial media pasti dari IG, Ya. dari Facebook, dari TikTok, semua dari Hmm. sana. Cuman aku follow up lagi, aku tanya lagi, aku hubungin Terus lagi. berarti itu mostly warm market, cold market, atau gimana? Semuanya Campur. semuanya stranger sih awalnya. Cold Wow. market. Hmm, Iya, hmm. kayak gitu. Jadi memang butuh waktu untuk mereka transfer duit juta-juta itu sama aku kan. Iyalah, iyalah. Kayak gitu. Cuman kan dengan kita konsisten nih, eksis terus, Sharing, sharing gitu ya. benar, konsisten eksis terus di berbagai platform, jadi mereka, oh Bener-bener. bener nih anak nih konsisten nih, Iya, oke dan deh gini gue loh, beli kalau gitu. yang namanya penipu gitu ya, orang tukang tipu, dia nggak akan setiap hari nongol gitu loh. Maksudnya dengan lo konsisten ada lagi, berarti kan lo eksis gitu kan. Maksudnya lo orang yang ada, orang yang real gitu loh teman-teman. Itu menambah trust orang karena si Esa mah setiap hari juga dia live. Lo live nggak sih di TikTok live juga? Belum, ngonten doang. Belum. Hmm, Wah, gimana udah live nih anak. Soalnya tahu sendiri ya teman-teman, maksudnya kita juga punya beberapa ratu TikTok di iya. AFC gitu kan, di All Stars. Kayak Kia, wah itu panen banget setiap kali live gitu. Jadi harus lo coba sih, Sa. Gila gimana kalau live sih itu. Iya, Ya tapi nggak apa-apa aku ya, juga maksudnya duplikasi bagi waktu. kaki ya sih. Nah, benar-benar. Hmm. Maksudnya kita bagi-bagi waktu lah. Gue juga nggak mau kalau misalnya member-member gue nih yang di AFC jadi semua tersita waktunya buat AFC, kan kita juga punya suami ya kan ya, kita juga punya anak, gitu. Kita juga punya Anabul. Nih Esa nih sama nih ya, parents juga nih, parents gitu ya. Aku ada 3. 3 tuh, gue soon bentar lagi datang 2 lagi jadi 4 nih. Jadi ya maksudnya kalau buat aku sih ya itu ya, kita harus seimbang teman-teman, 8 jam kerja, 8 jam bermain tuh ya, termasuk sama suami, anak-anak, segala macam ibadah, segala macam, 8 jam lagi buat istirahat gitu. Itu justru biar kita semakin produktif. Nah, terus gue mau mengorek-ngorek lagi tentang si kejadian fantastis 2 diamond 1 safir 5 ruby sehari itu ceritanya kalau nggak salah, apakah betul emang itu semuanya follow up semua atau gimana, Sa? Hmm. Ya, Hmm, jadi kan dari awal dari September itu selain WA nih ya Kak, aku WA hmm, orang-orang. Jadi rata-rata 30-an orang lah kemarin tuh gue hitung per hari itu tiga hmm, puluhan orang gue japri. hmm, Terus udah kayak gitu IG story sekarang sih kadang-kadang ya. hmm, Karena untuk buat konten itu kayak mesti konsisten banget dan mesti hmm, idenya gitu ya. Belum lagi ngeditnya kayak gitu. ya. Jadi kayak oke, aku bikin konten satu, sekarang aku apa namanya, upload di TikTok, terus udah gitu aku upload juga di Facebook, di IG kayak gitu. Terus di status WA Hmm, juga jangan iya, lupa. iya, iya. Mmm, itu yang kayak tiap hari aku lakuin konsisten gitu ya. Nah, terus udah kayak gitu selain itu kayak, Tapi lo idenya ada terus tuh tiap hari. Maksudnya bikin konten setiap hari, misalnya apakah selalu bisnis atau produk atau lo ganti-ganti atau gimana, Sa? Atau lo enggak, produk doang? aku produk doang. Karena Produk kan doang kalau ya. kalau di TikTok dia niche-nya mesti satu ya. Ya, benar-benar. Nggak Eee, boleh ganti-ganti ya.
Ya benar, produk atau bisnis. Aku pikir kalau misalkan produk, dia kayak conversion ke duitnya lebih cepat gitu loh. Iya, iya, iya. Kalau Lagian kalau menurut gue, bisnis, karena lo juga emang awalnya tertariknya produk dulu, bukan bisnis, kalau menurut gue itu cara paling tepat. Jadi gini teman-teman, hmm, misalnya kita emang awalnya tertarik dari bisnis, ya coba tularkan keyakinan itu ke prospekan kita. Nah, kalau emang kita tertariknya awalnya produk, nah kita juga menularkan itu ke prospekan kita. Jadi kalau menurut aku caranya Esa udah tepat. Karena kan dulu lo juga masuk dari bisnis lo nggak kena gitu kan, hmm, malah lebih mudah dari masuknya dari produk dulu gitu. Terus, benar. Kak? Terus udah kayak gitu, kalau jalanin TikTok juga even cuman konten, itu Hmm, harus buat konten yang benar. hmm. Supaya, ya apalah itu dibilangnya FYP lah, atau dapat niche-nya Ya, lah, ya, apa segala macam. Makanya kan kemarin AFC juga kasih training miskonten itu ya. ya. Nah, itu benar-benar difasilitasi banget kan sama AFC. Kita harus grab market TikTok karena sayang banget. Jadi marketnya Hmm, TikTok itu dia agresif banget. iya, Jadi benar. teman-teman tuh super sayang banget kalau melewatkan TikTok. Aku juga sebenarnya belum bisa ngeluangin waktu konsisten ya untuk live Hmm, segala macem. Makanya kalau aku pengen memulai sesuatu itu udah bener-bener oke, serius gitu loh. Nggak hmm, mau nggak mau sekarang live, besok enggak, besoknya lagi live kayak gitu-gitu. Aku kayak mesti kayak sekarang aja aku bikin konten misal jam 7 sampai jam 9 udah pasti aku kerjaannya bikin konten kayak gitu. hmm. Kayak Jadi waktu lo mengedit gitu-gitu tuh. iya, benar. Ah, Jadi yang tadinya ngedit bisa 1-2 jam, sekarang kayak setengah jam aku udah beres, udah langsung posting, 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 posting. ya. Karena menurut aku tuh jam 7 sampai jam 9 itu orang lagi banyak banget lihat sosial media. Jadi better posting di jam-jam itu, kayak gitu. Hmm, 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 Nah, terus udah kayak gitu, selain sosial media, semua aku eksis nih, masukin, upload gitu ya. Offline meeting itu kalau bisa datang, aku pasti datang. hmm. Bener banget. Kayak gitu. Jadi mau apalah, mau All Stars lah, mau Sensei lah, mau dari kantor AFC lah, kalau bisa aku datang dan itu untuk memfasilitasi perkembangan aku pasti datang. Gitu. Dan yang gue lihat, lo tuh pinter banget. Maksudnya lo datang ke acara offline itu buat konten lo gitu loh. Iya. Maksudnya ya lo memanfaatkan kehadiran lo itu untuk bikin konten lagi. Misalnya di hari itu pas lo datang ada testimoni yang mungkin selama ini belum pernah kita dengar gitu kan, Sa. Nah, itu Esa naikin lagi ke apa namanya ke TikToknya dia, ke IG-nya dia. Itu jenius banget sih menurut aku dan alhamdulillah sekarang rata-rata semua udah kayak gitu sih. Jadi setiap datang ke acara offline itu kita sibuk aja udah langsung pasang tongkat ya, Sa, tongkat tripod kita udah tinggal taruh jadi kita bisa tetap menyimak sambil handphone kita jalan aja ngerekam terus nggak perlu sambil kayak gini megangin gitu ya. Buset Hmm. capek juga kan gitu. Nah, itu teman-teman wajib banget punya dan wajib banget sih datang ke acara offline. Ini aku cerita sedikit nih ya. Jujur waktu awal-awal aku menjalankan NFC, aku nggak tahu apa-apa. Kayak gue bukan pebisnis jaringan, belum pernah join MLM satu pun gitu ya, kecuali hanya untuk beli produknya gitu. Dulu join MLM, wah udah hampir semua MLM, tapi nggak ada satupun yang aku jalanin bisnis. Nah di awal aku nggak ngerti apa-apa itu, aku cuman bisa datang ke semua event online maupun offline gitu ya. Apa yang disediain nama kantor, aku datang, aku datang, aku datang. Dan pada waktu itu aku cuman bisa mengajak member-member aku itu juga yang mau gitu ya. Hmm. Waktu itu juga aku udah punya member berapa yang mau cuman Manda doang yang mau ikut aku ke Jakarta gitu ya buat datang ke acara LOP di kantor. Ya udah nggak apa-apa sama Manda aja berdua gitu kan. Itu sih nanti waktu itu abis itu mulai lama-lama ada Kisti gitu, terus ada Ambu Anti gitu ya. Udah aku sama mereka aja gitu. Mulai abis itu baru tim Jakarta mulai muncul, ada Fani, ada Putri gitu kan, ada Karina, ada wah Mom Astri, Kia segala macem gitu. Jadi emang itulah prosesnya teman-teman manfaatin banget acara offline karena biar bagaimanapun kita ini adalah bisnis jaringan, kunci atau nyawa dari bisnis jaringan itu adalah di pertemuan. Jadi biarpun teman-teman menjalankan kayak Esa nih ya, aku juga sih sebenarnya aku 80-70% tuh online banget, Hmm. sisanya baru offline. Itu tetap offline itu perlu banget Hmm. teman-teman, sangat amat perlu. Nggak akan mungkin kita bisa berjalan kalau kita hanya full online aja. Nanti kita akan ada titik di mana kita stuck di tempat gitu. Karena nyawa dari bisnis jaringan ada di pertemuan, maksudnya pertemuan langsung gitu. Terus Benar. Sa, Hmm. tadi kan lo bilang nih,
udah mulai nih alhamdulillah udah mulai muncul, calon jenderal-jenderal gitu ya yang Mmm, mau Esa bantu supaya kan Esa sekarang udah toredan nih, udah achieve rank, udah achieve trip. Tugas kita teman-teman adalah membantu member-member kita yang emang mau juga untuk achieve rank dan achieve trip. Kalau yang nggak mau ya jangan dipaksa, mungkin mereka emang cuma mau konsumsi aja. Nah, kalau nggak salah malam ini, ada membernya Esa juga ya yang apa, siapa jadinya Sa? Kirana sama Bu Yuyun ya? iya, Kirana sama Mbu Yuyun. Boleh nggak, kita sharing-sharing sedikit, mungkin Kirana sama Mbak Yuyun ini bisa apa namanya, diajak mungkin aku pin aja dulu kali ya? Bentar, wait. Oh, ini Kirana, kita add pin dulu sama Bu Yuyun ya? Bu Yuyun Iya, namanya Bu Yuyun ya, Sa? Mbu Eh, Yuyun Ermayanti ya? Mbu Yuyun ya? Mbu Iya Yuyun ya? betul, Mbu Yuyun. Oke, wait. Oke, ini dia. Teman-teman udah bisa lihat semua ya, ada Kirana sama Bu Yuyun. Nah, aku pengen tanya-tanya sama eh, Kirana dulu deh. Ke Kirana dulu. Oke, Kirana, aku sih udah pernah ketemu langsung nih ya. Alhamdulillah sama Kirana nih ya. Kita waktu itu ketemu pertama kali di Bogor ya, Kirana. Di Bogor. Waktu itu aku terkejut gitu ya, bener-bener shock banget. Katanya ini anak kena kanker. Terus pas ketemu aku itu dia bener-bener abis beberapa jam sebelumnya itu abis kemoterapi, bener gak sih Kirana? Ya Aku betul. ingat banget waktu itu. Terus aku kayak, hah, beneran ini? Soalnya mukanya tuh seger, berseri-seri gitu. Terus apa sih nggak kayak orang kanker sama sekali? Terus katanya kalau habis kemo itu biasanya sih ya orang-orang tuh rata-rata udahlah lemes gitu ya. Terus kayak kusam gitu, terus kuyu, terus nggak nafsu makan. Ih, ini dia nafsu makan banget dong gitu ya. Maksudnya bener-bener, ayo ayo Kirana, wah dia makan aja gitu yang banyak. Nah, boleh dong Kirana cerita sedikit gitu ke teman-teman. Siapa tahu di sini juga mungkin ada yang mengalami hal serupa. Banyak banget ya kita soalnya yang apa namanya terkena penyakit ini juga gitu ya, penyakit kanker yang bikin banyak orang langsung drop gitu semangat hidupnya. Hmm, Boleh nggak Kirana sharing sedikit waktu itu pengalamannya bisa apa namanya akhirnya kenal EFC tentunya dari Esa itu awalnya kayak gimana Kirana? Oke. Jadi kemarin itu sebenarnya kenal AFC itu pertama kali justru bukan dari Esa, justru taunya dari Mama Hmm, karena waktu itu Papa gagal ginjal dan udah pakai gitu, hmm. udah pakai dua dua kali 12 box waktu itu. Nah, Tapi itu udah adalah Subarashi ya atau masih sok udah 100? Oh, udah udah Subarashi. Subarashi, udah Subarashi. Tapi memang kadarullah ya Papa udah apa namanya Papa meninggal gitu waktu itu karena Hmm. jatuh. Nah, habis itu waktu itu mama udah bilang kayak ini bagus nih gitu. Nah, terus akhirnya aku pakai tapi Tapi nggak waktu itu Papa konsisten. juga udah sempat merasakan perubahan. Iya, papa juga udah ada perubahan gitu. Terus abis itu aku dikasih tapi nggak konsisten. Nah, setelah itu coba produk lain. Terus Esa yang begitu tahu langsung nelfon tuh langsung nangis-nangis. Dia ke suami aku juga nangis-nangis kayak kenapa nggak ngasih tahu kalau kanker kayak gitu. Terus habis itu Hmm. mulai tuh Esa pendekatan segala macam. Tapi waktu itu aku lagi pakai produk lain. Nah, akhirnya Esa silaturahmi ke rumah ngejelasin apa segala macam. Pas ketemu Esa itu dia nggak mencoba untuk jualan waktu itu dia cuman kayak Hmm. kayak memberitahu bahwa ini produknya tuh gini loh gini loh gitu terus aku Hmm. bilang iya tapi kebetulan udah pakai produk lain nih gitu kan udah Hmm. beli udah terlanjur beli nanti ya kalau ada rezeki iya nggak apa-apa ini pokoknya ke sini silaturahmi aja jadi dia tuh yang aku tangkap adalah Esa itu tuh selalu kayak follow up sampai sekarang Esa tuh selalu follow up Hmm. seminggu tuh bisa 2 kali dia pasti nanya kayak Kir gimana kabarnya nah itu sih kayak gitu Hmm. nah itu Hmm. dia tuh kayak cuma ngejelasin doang terus akhirnya justru setelah Esa pulang kita yang tertarik banget gitu kayak oh Kepikiran kayaknya gitu ya. iya kayak oh kayaknya harus nyoba nih kayaknya harus nyoba tapi justru waktu Esa datang itu bukan malah pertama tertarik pengen nyobain untuk sembuhnya sama bisnisnya makanya waktu itu sama Esa tuh kayak udah sembuh dulu aja Esa tuh berkali-kali bilang kayak gitu sehat dulu aja Hmm. yang penting gitu kan cuman ya karena akunya juga ke rumah sakit ya jadi kadang-kadang pas aku konsumsi di rumah sakit jadi kadang-kadang aku dapat nyangkut-nyangkutnya ya orang-orang yang sakit-sakit juga. Jadi sambil sharing-sharing juga di rumah sakit gitu ya. Apalagi ke Hmm. sesama pasien kanker ya kan? Gitu. Betul.
Tapi Bener emang yang banget. kamu rasain tuh sejak konsumsi Shiso Bautsu apa aja sih perubahannya Kirana? Terus waktu itu kok kamu bisa seger banget kayak gitu habis kemo? Emang benar yang kamu rasain tuh seger sejak konsumsi ini gitu? Mm-mm, Atau gimana? mm-mm. Iya, jadi aku kalau misalnya aku konsumsi Suba Utsu itu, kalau aku kan masih kerja ya, Mom Nesta. Hmm. Jadi aku tuh biasanya kalau misalnya kerja itu sebelum aku kemoterapi dan konsumsi itu aku udah di tempat tidur gitu Hmm. sambil ngetik di laptop. Nah, tapi sejak aku konsumsi itu aku bisa duduk ya minimum 8 jam dari jam 8 sampai jam 5 itu udah oke banget kalau di aku gitu. Jadi Mm-mm, mm-mm, yang aku rasain aku bisa kerja. Setelah itu di hari kemonya sendiri aku kalau orang-orang biasanya habis itu kan gak nafsu makan, kalau aku justru malah kelaparan gitu. Nah, mm, mm, nanti besoknya itu kadang-kadang aku malah bisa jalan pagi. Cuman kadang pernah aku waktu itu olahraga malah muntah kan gitu. Jadi aku mm. mikirnya oke kalau misalnya habis kemo mungkin satu hari Harus aku nggak istirahat dulu deh betul aku kayaknya nggak ya. pakai gitu. Ha. Cuman kalau misalnya hari ini kemo, besok pun aku misalnya disuruh kerja juga aku bisa gitu. Hmm, Maksudnya hmm, kalau mual muntah pasti tetap ada, tapi aku nggak pernah sentuh obat mual muntah. Berarti kan aman tuh gitu. Pokoknya aku selalu konsumsinya itu cuman Subarasi sama Utsu doang. Jadi si obat hmm. mual muntah itu sampai dokternya berhenti ngeresepin karena dia tahu stok Nggak aku pernah banyak dipakai banget. gitu ya? Iya, Iya, jadi iya. dia sampai nanya kayak obat kamu tinggal berapa? Terus aku selalu bawain, kok nggak pernah diminum ya? Iya dok, karena saya pakai ini gitu. Aku tuh bilang kan, dia cuma lihat labelnya, oh itu KFC itu ya udah nggak apa-apa lanjutin aja karena ini bagus nih Hmm, buat kamu gitu. benar, Jadi benar, benar, kalau benar. efeknya sih aku lebih light ya, Mom Nesta. Dan aku pernah juga di tengah-tengah aku kemo itu, Esa tahu juga tuh aku kehabisan Subautsu waktu itu. Jadi Hmm, dari yang aku itu biasanya 3 hari, misalnya taruhlah dari habis kemo itu hari pertama oke, hari kedua, hari ketiga aku lemas, hari keempat aku udah oke gitu. Nah mm-mm. itu aku bisa 5 hari itu masih lemes banget gitu. Sampai Pas waktu pas itu nggak minum Suba Utsu tuh ya? ya pas nggak konsumsi Subautsu Ya, itu gitu. Jadi waktu itu benar-benar. Esa bilang apa dia nanya kayak konsumsi berapa? Abis pas banget. Jangan skip dong makanya jangan sampai karena udah kemo kan Benar-benar. waktu itu gitu. Nah aku Iya. compare kondisi aku setelah apa pada saat aku kemo dengan konsumsi Subautsu itu better banget gitu. Dan kemarin baru aja teman salah satu adiknya temanku itu dia juga kanker nasofaring itu Esa juga tahu. Hmm, Dia kemo, jadi dia itu radiasinya 5 hari, kemudian dia kemo di hari Sabtu. hmm. Terus pada saat sebelum kemo dan radiasi itu dia udah beli, waktu itu karena aku sharing-sharing dia beli gitu lewat aku, dia bisa nonton konser Coldplay Mom Nesta. Wow. Padahal itu kata dia Enggak, itu karena dia gini loh, aku kan dia juga banyak udah banget radiasi 5 hari dan 1 kali kemo eh, itu menurut aku keren banget sih. iya, karena aku kan punya banyak juga teman-teman dan member-member yang emang kanker juga ya. Itu kalau abis yang namanya kemo, wah itu mereka dahsyat banget loh efeknya. Ini yang Mm-mm. nggak belum minum Subautsu nih ya. Makanya buat aku itu ya mungkin buat kita yang nggak mengerti ya gimana efek kemo, gimana rasanya, mungkin kita pasti biasa aja gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman itu aja udah dahsyat banget loh. Orang bisa abis kemo nggak mual itu dahsyat banget Betul, gitu. Gitu. betul, Karena betul. aku sendiri ya maksudnya pernah di epidural waktu terpaksa sesar kan waktu anak kedua gitu terpaksa sesar. Wah itu bener-bener pantesan ya kalau orang di epidural itu harus puasa dulu karena semual itu loh teman-teman ternyata gitu loh si zat kimianya itu ya semual itu dan katanya tuh kemo itu 2 kali lipat 3 kali lipatnya daripada itu mualnya gitu. Jadi luar biasa banget sih gitu. Makanya kiranya nih diomelin aja Sa kalau misalnya dia putus-putus konsumsi. Iya. Oke, thank you Kirana sharingnya nih teman-teman juga banyak yang Oke, bilang makasih sharingnya bagus banget segala macam gitu ya. Nah sama-sama. sekarang kalau kalau Mbu Yuyun nih, Mbu Yuyun tuh kalau Mbu Yuyun kalau tadi Kirana tentang kanker, kalau Mbu Yuyun apa sih keluhannya sampai akhirnya Mbu Yuyun memutuskan buat konsumsi AFC ini dan belinya melalui ESA gitu Mbu? Iya. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya sebenarnya sudah minum usus Subah itu udah dari bulan Februari. Hmm. Sebenarnya kenal Neng Esa itu dicari gitu. Saya tuh Hmm. suami saya tuh main ke rumah temennya, tiba-tiba ngelihat ada produk AFC di rumahnya.
Terus suami saya bilang, loh kok itu kayak yang istri saya minum gitu. Kebetulan istri saya tuh cari di Bandung tuh ada apa enggak gitu. Karena Embu tuh belinya nggak di sini, jadi kenal Ah, kenal produk AFC itu bukan dari Neng Esa. Ketemu Neng Esa itu langsung bisnis gitu, langsung hmm, sangat tertarik, langsung bikin diamond ruby-ruby gitu ya. hmm, Karena sangat tertarik dengan bisnis. Awalnya memang banyak sekali keluhan di bulan, sudah sakitnya sudah lama dari tahun 2000. Jadi Embu itu kan agregasi trombosit, kemudian mm-mm, dokter itu apa sih mendiagnosa ini kayaknya sih autoimun gitu. Shock hmm, kan ya dengar autoimun itu udah shock iya, gitu gimana ya. Nah, jadi selalu dicari itu dari sejak divonis seperti itu dicari di Google di mana saja jadi kenalnya itu dari medsos. Oh ini ada produk ini, nggak ngerti juga nih produk apa gitu. Tapi saking ingin sembuhnya gitu, karena lihat testimoni orang pada sembuh, belilah satu paket. Itu juga aku simpen dulu tuh 3 minggu karena nggak ngerti ini tulisannya apa Jepang semua, apa Cina apa Jepang atau nggak ngerti kan ya, kagak ada yang ngerti tulisannya. Tapi udah lama minum aja lah iseng-iseng gitu minum. Ternyata membaik. hmm, Jadi di minggu pertama itu yang biasanya itu Mbok tuh nggak bisa aktivitas, hmm, semua badan tuh seperti dipotong-potong, ya dipatah-patahin Allah, sih tulangnya, apalagi hmm, bangun tidur gitu. Jangankan untuk aktivitas, untuk sholat dan berjalan aja dipapah sama suami. Nah dari situ Mbok tuh yang, aduh gimana ya, berasa sedih lah seperti itu. Kemudian kenal dengan produk AFC ini sangat-sangat bersyukur karena tiba-tiba dalam waktu 2 minggu itu membaik. Dan Masya waktu 2 minggu itu Allah. iya, dia Nah, kalau Mbu tidak konsumsinya berapa sholat. Mbu emang per hari? Kenapa? Sampai waktu itu bisa kerasa membaik. Satu-satu. Oh, cuma satu-satu ya, Iya, satu subah satu su. Hmm, ya satu subah satu usuk gitu. Kemudian 2 minggu 2 minggu itu udah membaik. Nah, Masya karena Allah. belinya jauh, jadi di 3 minggu di minggu ketiga udah pesen lagi untuk bulan Hmm, berikutnya. Karena Embu tuh harus medical check up setiap bulan ya. Jadi hmm, ketika habis satu box itu di MCU tuh membaik. Masya Semangat kan ya, Allah. semangat ya. Aduh semangat nih, kayaknya ini ikhtiar saya ini tepat gitu. Dalam Mm-mm, hati ya. Akhirnya beli satu paket lagi, diminum lagi, MCO lagi kan, bulan berikutnya mm-mm. membaik lagi. Jadi semakin Masya semakin membaik Allah. gitu. Benar, benar, Akhirnya, benar. nah di bulan ketiga tiba-tiba ada benjolan di punggung, tiba-tiba Hmm, ada hmm, benjolan di kaki. hmm, Gimana ya? Ada benjolan gitu. mm-mm. Akhirnya dikasih tahu, coba minumnya dinaikin dosisnya dua gitu. Ditambah. Ya dua, jadi dua pagi 2 malam. Itu Mm-mm. hanya dalam waktu 3 minggu hilang benjolannya. Masya Allah. Padahal waktu itu Embu udah dikasih surat rujukan ke rumah sakit karena itu udah Hmm, sangat mengganggu si benjolannya, udah iya, nggak bisa iya. tidur. Jadi si bengkak udah abses, udah nggak bisa tidur telentang. Udah pokoknya mah mengganggu sekali. Dikasih surat rujukan, katanya harus daftar, ini harus dioperasi karena tidak bisa mengecil, dia akan tetap Mm-mm, membesar karena udah mm. abses lagi gitu. Tapi dikasih obat dulu. Itu obatnya nggak diminum, aku pun nggak jadi operasi, membaik dengan sendirinya hilang aja. Suami saya tuh sampai bingung, Masya oh Allah. kok ini punggungnya kok rata, kok kamu bisa telentang gitu. Iya ya, nggak Hmm, nyadar juga gitu ya. Ternyata Masya Allah luar biasa. Jadi untuk setelah membaik, 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 waktu demi waktu, sampailah waktu 9 bulan, kemudian mhm, dokter bilang, Bu, Ibu udah MCU dari bulan-bulan kemarin tuh kan bagus terus ya, apa sih, stabil terus. Jadi saya mau ngasih obat apa katanya. Aku udah nggak perlu minum obat lagi. Itu kan bahagia. betul. Wah ini excited banget ya. Bahagia kayaknya mau numpeng gitu. Ketika Berarti Ambu dikasih tuh dulu gitu. beli yang satu diamond ruby-ruby itu emang dikonsumsi ya, Bu? Atau gimana? Dikonsumsi Eh, semua? di- Dulu selalu beli dikonsumsi semua. Nggak pernah mikir bisnis. Nggak tahu Hmm. caranya bisnis. Itu Embu tuh yang minum tuh nggak tahu legalitasnya apa, nggak tahu komposisinya apa. Embu hanya tahu ini produk dari Jepang, itu udah cukup buat Embu karena percaya Betul sama Jepang banget. tuh nggak abal-abal gitu. Betul Udah banget. percaya aja ke Jepang. Begitu kenal Neng Esa, barulah tahu itu komposisinya ini, legalitasnya Hmm. makin saja jatuh cinta. Makanya oke lah aku bisnis aja kalau begitu. Karena Embu tuh mengkonsumsinya banyak sekali. Dalam sebulan Benar. itu Kan juga pengen bisa konsumsi gratis ya, Bu. Masa beli terus betul. kan? Kemudian
keluarga Mbu juga minum, Bapak minum. Ini Bapak ya cerita Bapak. Bapak Mbu tuh Boleh. sakitnya diabetes, prostat, Bapak nih hepatitis. maksudnya suami Mbu? Enggak Bapak, Bapak. orang tua. Oh, orang tua. Oke. Bapak Mbu. Itu udah komplikasi ya, udah harus di prostatnya itu harus dioperasi, tapi karena usianya sudah 82 tahun, jadi nggak resting gitu ya, jangan. Nah, karena Mbu bagus gitu, dikasihin lah, Aki gimana kalau minum ini juga? Ternyata itu luar biasa, prostatnya mengecil ya, Masya yang harusnya Allah. operasi itu nggak operasi. Aki tuh Bapak Mbu itu yang udah 83 tahun, dia nyapu, aktivitasnya luar biasa, kalah Mbu juga. Setelah minum usus subak ini luar biasa, dia nggak pernah berhenti sekarang minum usus subak. Ya, kemudian anak Mbu nih minum, pokoknya sekeluarga minum itu berapa box ya? Mbu aja itu 4 box, 5, 6, 7 box sebulan. 7 box produk 7 box gitu. Kebayangkan berapa tuh yang harus Mbu keluarin ya. Nah, makanya ketika kenal Neng Esa itu luar biasa. Neng Esa itu kan ngebimbing, kemudian oh iya, aku kayaknya ini cocok banget lah. Ini jodoh aku deh kayaknya. Kemudian direkomendasikan Neng Esa itu baik katanya, pinter, luar biasa. Begitu kenal ya betul-betul ya udah dapat upline yang baik, udah Alhamdulillah produknya juga dipertemukan Allah baik. ya, Bu Ternyata ya. ya luar biasa. Benar. Jadi bisnisnya juga luar biasa. Jadi untuk AFC ini tidak ada kata-kata lagi buat mulih, luar biasa lah. Terima kasih. Aku dari tadi dengerin Ambu aja tuh, wah pengen langsung join rasanya. Karena emang bener-bener yang diceritain tuh pengalaman pribadi gitu ya, Bu. Ya, Bukan nyomot-nyomot orang atau gimana. kan. Aku selalu ngomong ya teman-teman, 3 tahun aku di EFC. Biasanya orang-orang yang sukses di EFC ini 90% itu rata-rata memang orang yang merasakan sendiri kehebatan produknya gitu ya. Kalau yang niatnya hanya cuan, uang, bisnis, jujur aja, cuman sedikit sekali yang bisa sukses. Tapi kalau orang yang emang bener-bener merasakan manfaat produknya, dia pakai, dia ngerasain kayak Ambu dan suami, wah, itu biasanya dengan sendirinya nanti bisa sukses banget. Nah, dulu Ambu ketemu Esa itu dari mana, Bu? Bisa menemukan Eh, Esa dari IG, dikenalin TikTok? sama temen. Enggak, dikenalin temen. Oh, dikenalin teman. Ya, karena Nah, temen Embu temennya lihat juga dari mana tuh, Sa? ketemu sama Neng Esa di mall katanya. Oh, ketemu di Ya, mall. Ya. ketemu Luar di mall. biasa. Iya. Kemudian Teman-teman ngenalin. kalau ke mall ditempel ya di jidat sini ya AFC gitu ya, atau pakai kaos AFC Subah Usus Sensei Suruh tuh biar Iya. tiba-tiba ada yang nyamper. Jadi Embu itu sebelum terjun ke bisnisnya itu konsumsi produknya itu 9 bulan. Konsumsi Oh, doang 9 bulan. Baru tidak setelah ada niat 9 bulan bisnis ya, Bu. sembuh barulah. Bener-bener Iya, konsumsi aja ya. iya awalnya. Iya, Oke begitu. kalau gitu. Aduh Ambu dan Kirana, thank you banget malam ini udah mau Iya, sharing pengalamannya sama-sama. bersama Subah Usu. Tolong Keren. digangguin terus Esanya, digerecokin terus gitu ya. Supaya kita semua emang tujuan utamanya adalah bisa mengkonsumsi produk ini seumur hidup dan kalau bisa jangan bayar lagi gitu ya. Gratis. Malah kalau bisa dari Amin. EFC ini dapat lebihan, misalnya kita konsumsi per bulan cuma 2 box berarti 3,6, atau kayak Ambu per bulan 7 box berarti berapa tuh gitu kan. Nah, mudah-mudahan konnichiwa-nya jauh lebih di atas itu gitu ya. Amin. Sampai Amin. ketemu lagi ya Ambu dan Iya. Kirana. Mudah-mudahan kita segera ketemu lagi. Aku unpin ya kalau gitu. Oke, nah kita lanjut lagi nih sekarang. Eh emang kadang-kadang ya namanya Allah ya, cara dia mempertemukan lo sama member-member lo tuh ajaib gitu ya. Ada aja, ada yang ketemunya pas wudhu di musola, itu juga fenomenal tuh menurut gue ya, yang langsung gitu. Terus tapi kan mostly nih kalau gue lihat Esa sekarang banyak banget member tuh dari TikTok. Berapa persen nih kira-kira yang member lo yang udah dari TikTok secara kasar aja? Dari TikTok tuh 70%. Tuh 70% teman-teman. Jadi Ya. yang bulan lalu apa 2 bulan lalu ya, yang 27 juta itu 20 juta dari TikTok, 7 jutanya dari IG dan Facebook dan lain-lain sih, kayak gitu. Hasil lo japri-japri gitu-gitu ya. Iya, Sisanya. benar. Sisanya 7 juta tuh hasil japri-japri dan
ada digiring ke offline juga, dan Ah, once udah digiring ke offline itu kayak udah hot banget ya, langsung. Jadi kebanyakan kan member gue tuh semua stranger kan. ya. Nah, kalau misalkan stranger kayak gitu, dia ngedatengin gue atau ngehubungin gue atau nge-WA, pasti Mhm. ada niatnya gitu ya. Either Ya. niatnya dia emang pengen beli produknya atau emang dia pengen bisnisnya. Pokoknya pasti ada tujuannya gitu loh. Hmm. Nah, gue tuh jarang banget yang langsung kayak nge-push gitu loh. Lu mesti closing Mm-mm. sekarang, mesti beli sekarang. Aku tuh nggak pernah kayak gitu. Ya. Jadi Makin di-push orang makin kabur. benar. Jadi aku dengerin dulu dia itu sebenarnya niatnya datang ke aku tuh mau apa. Hmm. Jadi kayak 5 menit pertama aku mesti tahu needs-nya dia apa, produk atau bisnis gitu ya. Dan Hmm. kalau misalkan produk dia punya keluhan kesehatan, apa keluhan kesehatannya. Jadi kayak Ya. semakin kecil semakin ngerucut gitu kan. Jadi aku tahu oh dia butuhnya ke sini Makin gitu. spesifik ya. Benar, makin spesifik. Oke, aku jadi solusi. Ini loh, lu butuh produk ini karena aku sesuaiin sama keluhannya dia kayak gitu loh. Karena kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi kan kalau orang udah relate banget, dia pasti oke. Mungkin awal-awal kayak mikir-mikir dulu, atau misalkan kalau misalkan udah tertarik banget nih, tapi once udah keluarin harga, pasti dia kayak udah ke-filter sendiri ya kalau udah keluarin Ya. harga kan, kayak Ya apakah udah, itu menurut gue sih emang dia bukan target market kita. Bener gak sih, Sa? benar. Cuman bagusnya orang-orang yang nanya di aku itu, even Hmm. dia misalkan udah nggak bales lagi, aku kadang encourage dia untuk ngobrol lagi kayak gitu. Hmm. Jadi Caranya misalkan gimana tuh? hari ini aku kasih nih, price list-nya sekian gitu kan. Terus udah gitu, kalau yang kira-kira nggak masuk gitu ya, dia pasti diem aja atau bales, aduh saya nggak punya uangnya atau kayak gimana, kayak gitulah ya. Nah, Hmm. besoknya aku pasti bales lagi gitu loh. Oke Kak, semoga dilimpahkan rezeki untuk ikhtiar sehat ya. Aku selalu ngomong kayak gitu. Jadi harus selalu ada membangun komunikasi gitu loh, membangun Ya. relationship-nya. Silaturahminya tetap dijaga ya. Bener. Nah, dari situ pasti mereka bales gitu. Mereka balesnya dengan kayak, tunggu ya Kak, aku mau usaha Nabung dulu. dulu Bener. misalnya. Tunggu ya Kak, aku mau usaha dulu, aku pengen banget beli produknya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget orang yang berusaha untuk beli produk, cuman ya itu kan mereka kayak butuh berapa lama dulu untuk bisa Ya. beli kayak gitu. Jadi aku selalu membangun hubungan lah, even dia beli atau dia nggak beli. Tapi ya aku nggak pernah hard closing, selalu intinya cuman memperkenalkan aja, produknya gini loh. Edukasi ya, Benar, edukasi ya. cuman edukasi aja. Iya, kayak gitu. Tuh, teman-teman. Untuk kita bisa mengedukasi orang, kalau kitanya aja males men-training atau mengupgrade diri kita mau ngomong apa? Bener gak sih? Benar. Dulu tuh maksudnya, kenapa aku tuh ikut Zoom kantor, LOP, yang namanya LOP itu kan itu-itu aja ya teman-teman, produk, perusahaan, bisnis, diulang gitu ya. Maksudnya biarpun yang bawain beda-beda, tapi kan sebenarnya intinya itu-itu aja. Tapi dengan aku dengerin LOP sampai 30 kali lebih gitu ya, itu jadi bener-bener, oh oke, udah hafal banget deh gitu ya. Even kita nih, misalnya kita nggak suka sama suatu lagu, tapi di radio diputer, terus kita setiap hari denger terus ya, itu pasti kita lama-lama hafal teman-teman. Jadi ya buat aku maksudnya sekarang tuh sebenarnya udah nggak cuman Zoom ya, kita bisa dapat dari kayak gini nih, follow Esa, lihat lihat apa namanya, konten-kontennya, atau kita follow teman-teman lain yang All Stars tuh banyak banget ya teman-teman yang aktif di IG, di TikTok. Belajar dari mereka. Dulu aku belajarnya karena dulu All Stars-nya belum ada, aku belajar dari tim-tim lain tau nggak? Kayak dari tim Doraemon gitu ya, tim mana nih, wah banyak lah gitu ya, dulu tim-tim yang mungkin sekarang udah berguguran gitu ya. Cuman dulu tuh aku pelajarin mereka satu-satu, siapa nih apa kepala-kepala gengnya aku follow follow follow, aku lihat gitu ya. Terus apa yang bisa aku ikutin dari mereka tapi aku modifikasi. Nah, seperti itu teman-teman. Pokoknya intinya perkaya kepala kita gitu ya. Maksudnya perkaya ilmu kita terutama dari nih leher ke atas gitu ya. Apa ya, tentang produk ini, tentang perusahaan ini, baru abis itu kita bisa apa namanya, mengedukasi orang lain dengan lebih baik gitu. Oh, Nah, dan satu lagi sih, apa? aku tuh banyak closing di telepon, Kak.
Oh, by phone ya. by phone. Jadi Benar, benar, benar. kan itu stranger aku chat WA dulu lah ya, tektok WA. Ya, Kalau dia nanya-nanya mulu kan capek juga ya kita ngetik mulu gitu kan. benar, pegel. Iya, jadi Kak bisa aku call nggak gitu Telepon kan. nggak? Benar. Terus udah gitu kalau orang yang tertarik pasti iya bisa gitu kan. Mau dia Iya, ditelepon ya. atau enggak nanti ya saya pulang kantor jam 7 kayak gitu. Aku langsung telepon. Oke. Dan Gitu. kebanyakan once udah ditelepon meskipun nggak closing saat itu tapi pasti akan closing di kemudian hari kayak gitu. Bener banget, bener banget. Itu juga, itu yang gue rasain juga, Sa. Pokoknya kalau orang udah bisa sampai telepon, itu biasanya nggak lama sih. Malah banyak kan tuh ada yang langsung diamond, ada yang langsung safir. Apalagi kalau kita bisa menjelaskan bisnisnya dengan baik gitu, Mhm. teman-teman. Soalnya bener kata Esa, orang tuh masuk di EFC ada dua sisi ya. Ada yang emang murni pengen tahu produknya, ada yang murni emang tertarik bisnisnya gitu. Jadi kalau teman-teman aja nggak bisa menjelaskan bisnisnya dengan baik atau nggak ngerti amat produknya ya produk knowledge-nya minim gimana gitu. Kita bisa meyakinkan orang lain atau bikin orang lain percaya gitu. Mhm. Dan Oke, ini, dan apalagi Sa? mesti cari formula Hmm, apapun yang cocok ya gitu buat teman-teman. buat kita ya, Benar. benar. Soalnya aku juga udah nyobain satu-satu dari WA, dari FB, dari IG, dari Hmm, TikTok, dari nah, offline, aku hajar gitu ya. Ya pokoknya mana cara yang paling efektif, ternyata ya semua efektif, nggak ada cara yang nggak efektif gitu loh. Nah, dan kalau misalkan kita mau expert buat closing gitu ya, closing online, closing offline, yaitu mesti nguasain produknya satu, ya. yang kedua mesti nguasain bisnisnya. Nah, kalau misalkan Hmm, udah punya konnichiwa harian jutaan, ya itu kan makin memperkuat ya. betul. Udah Tapi barang bukti banget deh tuh ya, bukti bener, otentik deh tuh. bener. Tapi kalaupun belum punya, ya nggak usah sedih. Tetap aja usaha. Aku juga Benar, sekarang benar. sehari jutaan, dulu kan kadang sehari, Ratusan ribu. iya, kadang sehari nggak ada yang beli gitu kan. Kadang Benar. Nah, sehari banyak tapi yang teman-teman beli. jangan salah loh. Maksudnya kadang-kadang ya orang dikasih lihat konnichiwa jutaan, mereka malah nggak percaya. Hmm. Justru kadang-kadang si konnichiwa ratusan ribu ini mereka punya market sendiri loh. Karena buat orang itu lebih masuk akal gitu loh. Kayak nggak mungkin banget sih sehari bisa juta-jutaan kayak gitu, nggak make sense gitu ya. Atau tipu gitu kan. Nah teman-teman jangan kecil hati. Yang mungkin konnichiwanya masih ratusan ribu. Itu banyak loh market yang bisa justru lebih percaya dengan konnichiwa ratusan ribu gitu loh, Bener dibandingin bener. kita pamerin setiap hari jutaan. Mmm, Itu it's real gitu, karena member-member gue yang sharing konnichiwanya 300 ribu per hari, 300 ribu per hari, tapi itu setiap hari konsisten, itu orang nanya loh kayak, "Mbak itu gimana bisa dapat 300 ribu setiap hari?" Karena itu kayak target paling gampang diraih. Kalau, "Mbak, ya ampun 3 juta sehari," atau apalagi gitu ya yang 30 juta sehari, kayak buat mereka, nggak mungkin banget, kalau dia mah mungkin emang iya, dia jago bla bla bla." Orang akhirnya akan mencari-cari alasan gitu. Tapi kalau targetnya kecil dan terukur dan terarah, itu buat orang lebih kayak masuk akal dan malah jadi nanya loh sama kamu. Jadi teman-teman nggak usah nunggu konnichiwa kita jutaan deh gitu ya. Ratusan ribu itu udah barang bukti kok gitu ya, nyata bahwa ini bisnisnya emang berjalan. Oke Sa, ini di kolom chat udah heboh banget gitu ya. Kasian daripada nggak bisa terjawab dan ini udah jam 9, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku nih. Kalau gue lihat kan Esa tuh apa ya, bener-bener dia berproses dan bertumbuh mhm. gitu ya. Eee, ya mungkin 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 gue bukan upline Esa langsung, tapi gue memperhatikan banget Esa ini gitu ya. Maksudnya, gue sih nggak tahu ya lo inget nggak kita dulu pernah ketemu juga sama Kisti juga gitu ya, sama lo di kafe apa tuh ya, di Marka apa di mana gitu ya. Pokoknya pernah deh kita ketemu dan di situ kayak gue udah tandain, "Wah ini anak bagus nih," gitu ya. Nah, yang gue lihat juga Esa tuh semangatnya luar biasa, dia gigih banget teman-teman, dia terus 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 konsisten. Bener deh, kunci paling mahal di bisnis ini tuh adalah konsisten. Gue punya banyak member yang dulu awalnya, wah ngebut lah, apalah gitu ya, konnichiwa udah jutaan segala macam, tapi sekarang lemes. Karena konsisten itu adalah yang paling mahal di dunia ini. Orang boleh jago, boleh ini, boleh itu, tapi kalau dia nggak konsisten, ya udah akhirnya juga tenggelam-tenggelam aja gitu. Nah, Esa tuh yang gue lihat konsistennya luar biasa, semangatnya luar biasa, pasti menurut gue lo ada target dan
kalau nggak salah kemarin tuh Esa udah bilang ke gue, Kak, pokoknya target gue samurai. Oke, berarti lo sehari harus 4 sampai 5 pairing. Nah, itu apa sih setiap hari ya kita tahu ya Esa udah mainin semuanya tuh ya apa namanya si TikTok lah, si IG, si ini, si itu. Apa sih yang bikin lo konsisten terus mengejar si pairing 4 sampai 5 pairing ini? Apalagi kan lo bangun kanan kiri itu sangat nggak mudah. Coba sharing ke kita kata-kata pamungkas yang mungkin mudah-mudahan itu bisa menularkan semangat dan konsisten lo ke kita. Apa sih yang bikin lo tuh semangat terus mengejar target itu, gitu? Oke, jadi tadi kan di awal aku udah bilang ya, aku ex Bankar udah 12 tahun. Nah, aku tuh selama meniti karir 12 tahun, kalau Di aku boleh bank di bank, benar, gaji aku tuh 30 jutaan, Kak, per bulan. per bulan. Nah, terus Udah udah kayak cukup gitu, gede dong ya itu. ya alhamdulillah sih. Nah, terus udah gitu kan, eh orang tua udah pasti nggak percaya ya, kayak lu udah sekolah tinggi-tinggi, terus udah berkarir, tiba-tiba resign, emangnya bisa dapat penghasilan segitu lagi. Jadi sebenarnya lebih ke gue mesti dapat at least 30 juta sebulan, kayak Per gitu, bulan. per bulan. Karena Itu berarti target yang lo set sendiri ya? benar, itu target yang gue set sendiri. Minimal 30 juta sebulan harus bisa gitu loh. Mau itu dari AFC aja atau ditambah dengan usaha konvensional lainnya. Pokoknya minimal itu mesti 30 juta. Gue sih set target sendiri gitu loh. Jadi yang pertama emang gue mau kasih lihat nih sama orang tua gue bahwa ini bisnis real. Dan gue bisa survive di sini. Dan ya orang tua tuh rada-rada memandang sebelah mata sih bisnis kayak gini, Kak. Pasti dong. Semua orang gitu ya. Iya, Apa jadi perlu gua kasih lihat konnichiwa gue juga? iya, jadi Terus? sebenarnya halangan kita adalah orang-orang terdekat kita. Betul, Kayak, betul banget. terutama buat gue tuh orang tua, kayaknya dia kok nggak percaya banget sama gue gitu loh. Padahal, Skeptis banget gitu ya. iya benar. Padahal gue sih yakin, gue aja yakin sama diri gue sendiri, oh pasti gue bisa gini, pasti gue bisa gini, pasti gue bisa gitu. Tapi ya orang-orang itu nggak akan percaya kalau kita belum membuktikan. Jadi Betul. satu itu. Terus yang kedua ya yang bikin semangat apalagi sih selain konnichiwa gitu kan. Benar. Karena Tidak usah munafik dan tidak dipungkiri ya gitu ya. Duit iya, gitu ya. benar. Karena Dan lo juga udah aku ngerasain kan, Maksudnya udah di atas 20 juta juga setiap bulan kan? iya benar. Karena aku kayak banyak goals di hidup aku yang belum tercapai. Dan Betul. semua goals itu ya butuh duit gitu kan. Benar. Jadi ya itu, konnichiwa itu yang bikin semangat terus setiap hari. Jadi kalau misalkan hari ini belum ada closingan gitu ya, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, aku kayak belum ada closingan, gimana ini? Oke, aku sholat, aku berdoa, aku minta, ya Allah ada closing dong hari ini, kayak gitu kan. Benar. Atau enggak, aku telepon suami aku, doain dong supaya aku closing hari ini, kayak gitu. Pokoknya Benar. setiap hari aku targetin mesti ada closing, kayak gitu. Jadi kayak even per jam, per time gitu, aku kayak, oh harus ada closing, harus Ya. kayak gitu. Jadi emang nargetin banget. Terus yang ketiga itu kayak apa ya? Ini kayak semakin berjalan gitu ya, makin kesini dari awal-awal aja orang tua aku udah ngebuktiin bahwa oh ini produk bagus gitu ya. Aku aja sebagai perantara gitu ngerasa Masya Allah banget kalau soal produk ya. Mungkin Kanes juga kan lebih banyak lagi ya member-member yang dari produk ya stroke-nya jadi bisa sembuh gitu, yang tadinya ada gangguan pendengaran jadi sehat gitu, terus yang saraf kejepit, yang cancer segala macam, aku jadi kayak jauh lebih mensyukuri hidup sih itu. Terus yang terakhir ini yang nggak boleh teman-teman sia-siakan ya. Yang terakhir itu kita udah ada di komunitas yang tepat, teman-teman. Jadi banyak banget, jadi ya nggak banyak banget sih, banyak aja gitu ya. Member yang bergabung sama aku karena tidak diedukasi dan tidak
tidak diedukasi lah. Jadi kayak nggak tahu produknya, nggak tahu Sama upline-nya bisnisnya. dia. Bener. Jadi even mereka nggak tahu upline-nya, Kak. Kayak gitu. Jadi, oh saya udah pernah Beli-beli doang gitu bener, ya. beli-beli putus doang, kayak gitu. Jadi, Heeh. nah ini kan kayak tim kita itu setiap minggu, aku seminggu bisa 2-3 kali acara AFC gitu kan. Jadi ya dimanfaatkan lah acara offline, Betul. acara online, udah gitu pepet terus nih, Kanesta, Pak Yosep, siapa semua upline udah pepet terus, tinggal duplikasi. Sebenarnya intinya itu sih. Aku juga duplikasi Bener. semua orang, even yang temen-temen kayak Kak Kia, Kak Putri, Iya, siapa lagi tuh, Mbak Mimi, pokoknya semua orang aku lihat, oh ini bagus nih, aku coba duplikasi, aku coba ikutin. Jadi ya udah, maksudnya kayak kita belajar bisa dari siapapun, siapa aja, ya. betul. Dan yang Betul. paling Bahkan penting itu bahkan dipraktekkan. gue tuh banyak belajar dari member-member gue sendiri loh gitu. Maksudnya di sini kan upline bukan berarti atasan, upline bukan berarti lebih jago, enggak gitu. Iya, Jadi emang belajar tuh dari siapa aja. Terus Esa kan juga punya banyak member di luar kota nih. Teman-teman yang di luar kota yang mungkin jauh dari upline-nya, jangan khawatir. Mungkin ngerasa kayak, ya enak banget sih yang di Bandung, Jakarta ada acara terus misalnya gitu ya. Sementara gue yang di daerah paling setahun sekali ada LOP apa namanya dari kantor pusat gitu kan. Gak apa-apa, kita tuh di sini justru bisnis ini kelebihannya adalah bisa dijalankan secara online, manfaatin dengan teleponan sama upline kita, WA upline kita, terus Zoom private sama upline kita, manfaatin lah itu gitu ya. Karena upline yang baik pasti dia akan mau membantu dan nurut deh pokoknya sama kata-kata upline. iya. Mungkin aku juga dulu termasuk yang ngeyel sih gitu awalnya dikasih tau Pak Yosep, Pak Hadi, begini-begini. Oh gitu sih Pak, ah kok masa sih? Ya karena kan gue gak ngerti ya gitu. Baru abis itu nanti penyesalannya terjadi. Kayak, oh iya kenapa gak dari dulu sih gue dengerin mereka gitu. Jadi udah pokoknya apa yang upline bilang nurut aja. Insya Allah itu pasti yang terbaik. Karena gak ada satupun upline normal yang masih normal otaknya gitu ya, akalnya akan menjerumuskan downline-nya. Nggak mungkin, itu sama aja kayak orang tua nggak pengen anaknya sukses. Nah Oh, teman-teman Kak, aku tadi ada Esa satu lagi bilang, deh. boleh. Apa namanya, aku juga, ini buat teman-teman ya, kayak buat teman-teman Hmm, yang lain, hmm. kalau misalkan mau prospek atau nawarin orang, Ya, ya. udah deh nggak usah tawarin Ruby. Selalu Bener. tawarinnya Safir dari minimal ya. diamond, iya, dari diamond, Benar. safir, ruby, kayak gitu. Karena kan aku pengalaman sendiri nih, untuk dapetin satu orang aja susah banget kan. Ya. Jadi misalkan kita cuma punya satu kesempatan, ya udah langsung tawarin diamond aja. Oh, lu juga nggak tahu kan berapa yang ada di dalam rekeningnya dia, dan kita bukan Ya. ngejerumusin gitu loh. Justru ini bermanfaat banget buat dia gitu loh, either produk atau si bisnis gitu. Jadi jangan takut-takut buat tawarin, udah diamond dulu aja, baru ke safir, Yes. baru ke ruby kayak Apalagi sekarang lagi banyak promo ya kan. Kalau belinya diamond, wah dapat sensei suruh 2 ya kalau nggak salah ya diamond ya. Iya. Sensei suruhnya 2, namanya 2, ya itu dimanfaatin teman-teman. Caranya gimana untuk bisa closing diamond, teman-teman belajar lagi gitu ya, sering-sering dengerin training, sering-sering menyimak. Nah, nanti kita bisa menjelaskan dengan baik ke prospekan kita kenapa harus diamond gitu. Nah, tadi juga aku tersentuh juga tuh yang pas Esa bilang, wah gila gue hari ini belum ada closingan. Minta doain suami, minta ini, minta itu, usaha lagi, usaha lagi. Sama banget itu yang gue rasain waktu kemarin mengejar Shogun. Bayangin teman-teman sehari harus 15-20 pairing. Sementara tahu sendiri ya, 1 pairing, 2 pairing aja kayak, ada gimana nih, gimana gitu kan. Ya itu benar maksudnya yang dilakuin Kisti. Kita tuh nggak akan bisa kalau kita kerja sendiri. Makanya carilah orang-orang yang satu visi misi, kumpulkan mereka jadi tim kita. Nah itu akan jauh lebih mudah gitu ya. Tapi emang kalau kita mau mencapai sesuatu harus set target sendiri. Terus kalau teman-teman disepelein sama orang lain, sama orang tua kayak, sama saudara sendiri, sama siapapun, bahkan ada juga yang mungkin yang pasangannya, suaminya atau apa menyepelekan juga, nggak apa-apa. Kayak yang Esa bilang, kita buktiin aja. Ya apa ya, teman-teman, aku juga dulu menyepelekan bisnis ini, tapi pas udah di sini terus bisa bayangin ya, bisa dapat uang 250 sampai 350 juta per bulan. Itu gila banget, mau kerja apa gitu kan. Gak mungkin banget gitu dengan waktu yang fleksibel, terus aku juga sambil di rumah segala macam. Jadi barang siapa menyepelekan bisnis ini, dia juga akan dapat hasil yang sepele. Tapi kalau kita men-treat bisnis ini kayak Esa gitu ya, dia gigih banget, sehari dia bisa prospek 30 orang, itu berarti dia menganggap bisnis ini nih bisnis gede, ini bisnis luar biasa gitu ya.
maka kita akan dapat hasil yang luar biasa dan besar juga. Jadi gimana teman-teman dapetin hasil di bisnis ini itu tergantung dari cara teman-teman memperlakukan bisnis ini. Semua bisnis yang besar itu pasti kita anggap besar, biasanya modalnya juga gede gitu kan. Kita curahin waktu kita, perhatian kita ke situ, maka hasilnya juga akan besar gitu. Dan Esa ini bisa seperti ini, teman-teman bisa jadi seorang ahli, itu karena dia melakukan ini setiap hari. Jadi kalau teman-teman mau jadi seorang ahli, lakukan setiap hari. Nih, orang ya bisa jadi atlet, itu karena dia latihan setiap hari. Teman-teman mau jadi atlet lari, gampang. Teman-teman lari setiap hari gitu ya, start dari misalnya 3 kilo terus naik 5 kilo 10 kilo, percaya deh semua orang tuh bisa jadi apapun gitu ya. Bisa jadi ahli, nggak cuman olahraga, nggak cuman alat musik, nggak cuman prospek gitu ya, nggak cuman wah apapun kita tuh bisa jadi ahli kalau kita lakukan setiap hari gitu ya. Kalau nggak dilakukan setiap hari sampai kapanpun nggak akan bisa jadi ahli gitu. Oke, kita langsung aja ya saya. Ini udah jam 9 lewat. Aku akan runut dari atas nih teman-teman. Dan sebagai host, ya nanti aku yang akan tentukan dari pertanyaan ini dapat hadiahnya yang mana. Apakah Aura Mas, apakah Hanamai, apakah PNC gitu ya. Tergantung dari kualitas pertanyaannya menurut aku. Oke, kita mulai ya. Soalnya ada 10 hadiah nih yang mau dibagiin. Esa siap ya? Oke, ini masih skip. Ini masih belum pertanyaan. Nih, mulai banyak pertanyaan itu di. Nah, ini dari Ibu Ama. Ada pertanyaan dari Ibu Ama. Kak Esa biasanya awal-awal kalau ngejapri itu ngomong awalnya gimana? Oh, udah itu aja. Udah, Oke. Ngomong awal, ini apa nih? Stranger atau follow up? aku wakili, anggap aja ini stranger deh ya, karena kan mungkin teman-teman di sini udah capek nih nawarin ke orang-orang terdekat, nggak ada yang mau, misalnya gitu kan. Nah, mulai mau meniru Esa nih, coba deh kalau aku menggali daftar nama baru lewat WhatsApp kayak lewat IG, lewat TikTok, kalau kita ngejapri orang yang kita nggak kenal tuh awalnya gimana Sa biasanya lo? Gini, kalau kalau aku Hmm. stranger semua pasti dari konten. Hmm. Nah, dari konten itu Oh, dia misalnya baru dia kan nge-reply konten yang mana gitu, atau gimana? benar, iya. Nah, Jadi kadang dia forward link-nya, "Kak, mm-mm. aku lihat konten ini, beneran bisa buat ini," kayak gitu-gitu ya. Nah, aku tuh Ah. kayak karena setiap hari selalu berulang pertanyaan yang sama gitu ya. Even dari greetings aja aku tulis di notes gitu loh. Misalkan greetings itu, "Hai Kak, jadi Kak aku mau konsultasi," misalkan kayak gitu ya. "Hai Kak, Ah. silahkan, apa namanya, apakah ada keluhan kesehatan?" Pasti awalnya kayak gitu kan. Terus udah gitu misal dia tanya, "Keluhan kesehatan A, B, C, D, E, F, G." Nah, kita cuman fokus sama keluhan kesehatannya dia. Misalkan saya keluhannya kanker gitu. Oke, kita kasih tahu, eee, berikut cara kerja produk ini. Sob Subarasi cara kerjanya gimana, Utsukushi cara kerjanya kayak gimana. Terus ya udah dari situ kayak ada testimoninya atau enggak bisa diperkuat lagi dengan testimoni. Ya udah abis dari situ, dia pasti nanya harga. Abis nanya harga, nah Hmm. itu, abis nanya harga kayak either dia diem aja, nggak bales lagi, atau Hmm. lanjut, kayak gitu. Kalau misalkan yang udah tahu harga dan lanjut, nah berarti itu udah Ya, anget benar. banget gitu loh. Nah, Benar. baru aku telepon, closing di telepon gitu. Oke, sip. Itu benar banget teman-teman. Karena jujur gue juga capek ya selama ini ngetik. Akhirnya aku bikin template, taruh di notes. Jadi kalau ada orang yang japri kayak gini, set langsung Ya. copy paste kirim ke dia, copy paste kirim ke dia gitu. Jadi nggak capek kita ngetik berulang kali. Toh juga pertanyaannya seputar itu aja biasanya. Mhm. Nah tapi ini kalau misalnya Esanya yang japri duluan, itu kan orangnya nih yang kontak lo nih Sa gitu ya. Iya. Kalau lo yang japri, kan lo bilang tuh gue sehari bisa japri-japri sekitar 30 orang lah. Nah, itu gimana awalnya biasanya, Sa? Lo yang Kalau japri nih. iya, kalau aku japri itu dari Hmm. konten mereka juga. Oh, mereka bikin konten apa? Misalnya contoh, misalnya Story. dia punya penyakit gitu. Iya. Jadi Oh, story oke. story story-nya dia, mau dia di rumah sakit kayak mau apa segala macam, pokoknya aku, ya itu kan kayak cold market Hmm. dulu, baru Iya. sapa-sapa, kayak gitu loh. Terus kalau misalkan udah sakit dan dia temenan sama aku langsung kayak,
lu udah coba belum sop Subarasia sama Otsukushi, bagus nih gitu. Oh, Udah, oke. aku kayak Jadi kayak tanya dulu sakit apa gitu ya, kenapa, kok di rumah sakit gitu bener. kan. Dan kita kan Oke. tahu maksudnya level-levelnya orang-orang yang ada di, maksudnya followers kita kan kita tahu nih Ya, level-levelnya. Kita sedekat apa, atau misalkan tuh orang stranger segala macam. Jadi kan ya. kalau misalkan stranger mungkin mesti hati-hati kali ya gitu, kayak PDKT dulu. Tapi kalau misalkan aku udah kenal, aku sih langsung gas aja. Karena kan kayak aku udah setahun juga ngonten terus, pasti mereka lihat dong. Iya, Jadi benar. kayak ya udah branding diri sendiri, si di jidat nih udah tulisannya AFC gitu loh. Jadi Benar. udah nggak perlu pusing-pusing lagi, udah langsung gas aja. Pakai sop Subarasia sama Otsukushi. Sama kayak aku nawarin Kirana, aku sebenarnya waktu itu tuh datang ke rumahnya Kirana, aku bener-bener nggak ada niat nawarin. Jadi aku bener-bener kalau sama keluarga atau sama sahabat ya, aku nggak mau jualan. Aku kayak ini tuh bener-bener pure. Aku kasih tahu ini tuh bagus gitu loh, karena udah banyak buktinya ini bagus. Jadi bahkan terserah deh lo mau beli ke gue kek, mau kemana kek, terserah gitu ya. benar-benar. Pokoknya Jadi gue hanya menginformasikan produk ini gitu iya, kan. aku sama Kirana juga, aku sampai kayak please lu mesti banget harus beli dan harus ngerasain. Udah itu aja. Oke, sip. Oh ya, tadi Ibu Ama dapet 1 Aura Mesh. Untuk Aura Mesh dikonfirmasinya ke aku ya. Jadi nanti langsung WA ke aku 081294041104. Langsung konfirmasi, Kanesta, aku Ibu Ama tadi yang dapat Aura Mesh. Terus nanti langsung kirim nama, alamat, nomor handphone. Untuk yang lain nih kayak PNC sama Hanamai, itu nanti langsung ke Vioni. Nomor handphone Vioni teman-teman pasti harusnya sih tahu ya, 0821 103 80023 ya teman-teman gitu. Oke, kita lanjut lagi masih banyak nih pertanyaannya. 9 lagi ya berarti ya. Ini tadi Vika nanya japri dan konten dalam 1 hari dijadwalin. Ya tadi Esa udah bilang ya dijadwalin biasanya jam 7 sampai 9 tadi Esa lo bilang ya. 7 sampai 9 malam tuh biasanya waktunya Esa edit-edit dan posting konten-konten. Itu emang prime time tuh teman-teman. Biasanya orang-orang udah mulai sampai rumah ya kan lihat handphone gitu. Terus biasanya sampai jam 10-11an tuh bagus tuh. Terus biasanya memulai ini tadi udah ya sama ini pertanyaannya. Nah, ini Almas. Kak Esa, ada nggak sih kata-kata mujarab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan stranger dari TikTok atau IG supaya bisa closing? Nih, aku kasih tahu dulu ya, Almas. Tidak ada satupun template closing gitu ya. Jadi nggak ada satu template pun yang ketika kita kasih ke orang bisa langsung closing. Wah, kalau kayak gitu semua orang udah pada berhenti nih. Jadi nggak ada lagi yang jadi dokter, nggak ada lagi yang jadi banker, nggak ada lagi yang jadi chef. Karena semua orang udah pindah MLM, semua orang udah ada template-nya pasti closing, ngapain pusing-pusing kerjaan yang lain ya kan. Jadi nggak ada kalau template kayak gitu. Tapi mungkin Esa boleh jawab pertanyaan Almas. Lo ada nggak sih Kak kata-kata mujarab nih yang biasanya ketika lo ucapin itu langsung closing? Biasanya kalau gue jual mahal closing sih. Bener banget. Bener banget. Tadi gue baru mau bilang. Iya. Terus? Kalau kata-kata apa ya? Yang pasti tergantung ya. Maksudnya tergantung interaksi kan? Iya nggak sih? Bener. Yang pasti apa yang dia tanya, kita jawab apa yang dia tanya aja. Betul banget. Yang dia nggak tanya udah nggak perlu dijelasin. Jadi nggak usah. Jadi kalau dia nanya A nih, teman-teman jawabnya A aja. Iya. Biasanya orang MLM ditanya A, jawabnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Gitu kan. Gitu. Jadi, tapi itu tadi bener banget. Kayak straight to the point aja udah, karena aku juga kan bukan orang yang pintar basa-basi ya. Jadi setiap kali ada orang nanya apa, ya udah aku jawab itu. Benar. Ada yang bocor. Nah, aku tadi soalnya juga, aku soalnya pas ini tadi baca pertanyaan Almas juga, aduh bener deh, kayak dulu ya si Karina juga, dia nanya-nanya, tapi kayak maju mundur, gue bilang, udah deh Mam, kalau lo nggak yakin, udah lo nggak usah join, aku bilang gitu. Nanti kalau udah yakin baru lo join. Itu malah akhirnya join teman-teman. Tapi semakin kita nge-push kayak, ayo Kak, ini harus, kalau bisa sekarang lo Kak joinnya lo Kak, soalnya sangat berpengaruh lo Kak, kita joinnya sekarang atau itu jangan deh, itu akhirnya orang malah kabur gitu. Aku juga pakai template Kanesta yang itu sih. Jadi kalau orang gini loh, dia ragu-ragu banget gitu. Aku kayak daripada kita sama-sama ngabisin waktu kan better kayak
benar. Kak, kalau belum yakin, mendingan nggak usah deh. Nanti Bagus. kalau udah yakin, baru bisa hubungin aku ya, gitu. Benar. Apalagi kalau orangnya orang Islam, biasanya gue tambahin tuh. Kan dalam Islam juga dibilang, kalau ragu-ragu mendingan gak usah. Gue bilang gitu. Maksudnya kayak, biar dia, ya udah kan di Islam udah dibilangin, kalau ragu-ragu jangan. Kalau lo yakin ya ayo, gitu. Oke, Almas juga dapat Aura Mes ya. Nanti bisa diklaim ke aku. Terus, apa lagi nih? Ini masih sama. Nawarin awalnya gimana, berarti masih sama. Ehm, ini juga masih sama. Nih, bagus nih. Tunggu. Oh, ini pertanyaannya masih sama juga nih dari Teh Vini. Gimana cara Esa prospek yang udah kenal sama yang belum kenal? Tadi udah dijawab juga sama Esa. Kalau yang udah kenal mah langsung aja. Kalau yang belum kenal ya PDKT dulu gitu ya. Kebanyakan dari mereka tertariknya produk atau bisnis. Kalau lo kayaknya kebanyakan produk ya, Sa. Karena kan konten lo produk ya. Iya. Tapi Mm-mm. makin kesini tuh ada aja sih yang kemarin tuh Bisnis ada ya. member aku langsung bisnis. Kayak Ambu juga langsung bisnis kan sebenarnya. Iya, benar. Ambu itu buka 3 titik, diamond, ruby semua bisnis. Oke. Nah, ini ada dari Evelyn nih, bagus nih pertanyaannya. Esa, sharing dong caranya kamu follow up prospek ataupun yang udah member, mungkin misalnya udah member tapi belum aktif gitu ya, Sa. Pingsan gitu ya, tertidur. Apakah ada rumusnya atau ada template-nya? Terus gimana tuh, Sa? Gila lo ngaturnya banyak banget sehari bisa 30 prospek. Silakan, Esa. Apa tadi? Follow up prospek. Terus Follow up prospek yang udah member maupun yang belum gitu. Misalnya waktu itu lo nggak goal nih closing orang ini, akhirnya lo follow up-nya gimana gitu. Terus kalau yang udah member tapi dia nggak aktif, itu juga lo follow up-nya gimana, sama cara bagi waktu sehari bisa 30 prospek tuh gimana katanya. nah itu dia. Aduh, kalau bagi waktu sih gue juga pusing sih. Jadi kalau mungkin kan Nesta juga ngerasain banyak yang DM. Jadi DM, WA, terus gue tuh nggak bisa tidur saya kalau gue lihat astagfirullahaladzim ini WA iya, masih banyak banget, pusing gitu loh. iya bener. Sayang kalau nggak dibales. Jangan-jangan yang Iyalah, nggak dibales itu jadi closing. benar. Ya, jadi aku follow up prospek sih cuman kayak Assalamualaikum gitu. Biasalah standar gitu Hmm. kan. Assalamualaikum. Kak, gimana sakitnya? Udah ke dokter belum? Kayak gitu kan. Ini yang Terus belum member ya. ini yang belum member, Kak gimana sakitnya? Misalkan dia belum ke dokter, udah ke dokter belum? Terus sekarang kondisinya gimana? Kayak gitu. Tapi aku nggak ada bilang produk-produk sama sekali. Aku cuman Ya. benar-benar pure tanya aja dulu keadaannya kayak gimana Tanya kabar sekarang. dia gitu ya, benar. Bener. Tanya keadaannya sekarang. Terus udah kayak gitu, ya tanpa kita ngomongin soal AFC pun ya kita kan udah nempel nih AFC di kita tuh udah nempel banget gitu loh. Jadi tanpa kita ngomong Kalau yang AFC sering pun posting ya, kalau yang sering posting catet. ya, jadi kalau aku tanpa aku ngomong AFC pun, aku cuma nanya kabar segala macam, pasti dia kayak, nah, si Esa AFC nih, si Esa AFC, pasti Mau kayak gitu deh. nawarinnya mas ini gitu kan. Iya, jadi mau member, jadi misalkan member nih yang udah lama-lama, nah kalau misalkan kayak udah mau akhir-akhir nih, kayak kemarin, atau misalkan mau kejar trip ya, kalau misalkan mau kejar trip, udah kayak pusing gitu ya, dari mana lagi yang stranger belum closing misalkan kayak gitu, aku buka pohon, aku lihat pohon aku dulu gitu kan, itu bener-bener aku japriin satu-satu. Lo mau nggak? Ini yang udah member nih ya. Ini yang udah member, iya. Jadi misalkan yang masih ruby, safir yang masih gemes-gemes kayak gitu, aku japriin satu-satu. Jadi teman-teman mesti buka pohon, mesti buka Ya. family-nya itu ya. Jadi dilihat mana yang belum ruby, ditulis satu-satu yang belum ruby, Belum dijapri. diamond. Oh ya, belum diamond. Yang masih ruby atau safir, Ya. dijapri satu-satu. Gimana kabarnya? Tanya kabar aja dulu. Udah yang basic-basic aja dulu. Tanya kabar gitu kan. Sehat-sehat apa enggak. Terus udah kayak gitu, ya udah. Dari situ kan kalau misalkan teman-teman posting di WA atau di sosial media manapun, kalau misalkan kita udah japri kayak gitu, dia pasti akan ke sana gitu loh. Iya, dan biasanya
kalau misalnya kita DM aja gitu ya, atau kita komen di IG-nya, nanti kan kalau di IG itu dia jadi kayak kepo buat ngeliat IG story Algoritmanya. kita, karena Hmm. karena biasanya kalau kita udah berinteraksi sama orang itu nanti dia maju tuh, kita tuh jadi ada di depan-depannya dia gitu, yang harus dia klik gitu loh teman-teman. Jadi sering-seringlah berinteraksi, bener banget. Cuman Oh ya, nyapa tadi doang sih. benar. Tadi buat Evelyn gue kasih PNC nih, bagus pertanyaannya soalnya. Oh, sama Nanti satu lagi bisa, tadi, cara ah, bagi waktu. oh iya benar, cara bagi waktunya. Ntar Evelyn nanti konfirmasinya ke Vio ya untuk PNC. Hmm. Gimana, Sa, cara bagi waktu? Cara bagi waktu yang pasti abis sholat subuh langsung. Cek, 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 cek. Oh, kalau kita bangun lebih pagi, rezekinya nggak dipatok ayam. Jadi dengan kita bangun lebih pagi, kita tuh jadi sehari bisa punya waktu lebih banyak loh teman-teman. Coba Benar. deh, kalau lo bangun siang kayak, anjir udah siang, tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah malam lagi gitu loh. Tapi kalau kita bangun jauh lebih pagi, wah itu. Dan emang ini terlepas dari masalah bisnis atau rezeki ya teman-teman. Tapi bangun pagi itu bikin kita jauh lebih sehat dan jauh lebih produktif loh. Cobain deh kalau kita bangun pagi sama bangun siang itu jauh banget bedanya Benar. gitu. Dan aku kebanyakan closing tuh pagi-pagi sih. Mm-mm. Jadi, Keren, keren. jadi pagi-pagi langsung kayak yang kemarin-kemarin nih, kemarin kan, let's say kemarin udah ada 30-an nih. Ini besoknya pasti Hmm. gue follow up lagi. Nah, Hmm. jadi kayak, Kak, gimana? Mau order nggak? Kayak gitu doang. Ya. Nah, terus udah kayak gitu kayak tadi. Tadi misalkan aku ada acara offline ya. Nah, setiap kali ada acara offline, aku selalu set goals, mesti ada yang closing dari situ. Nah, Hmm. jadi yang dari offline-offline itu juga sama, aku japri-japriin juga. Jadi makanya kita istilahnya kayak nabung kontak, nabung prospek, ya. Hmm. Dan itu jangan lupa, pokoknya dijapriin. Kak, WA aku ya, jangan lupa. Kalau nggak kayak gimana, kayak pokoknya yang pasti kita ada kontak lah sama mereka gitu. Mau itu IG, mau itu WA, pokoknya mesti terikat, mesti berhubungan banget gitu. Benar. Dan sebenarnya teman-teman di zaman sekarang ini ya, maksudnya kita tuh nggak akan pernah kehabisan daftar nama loh gitu. Aku waktu itu udah pernah nih ya kehabisan daftar nama, gila gue prospek siapa lagi. Akhirnya gue lihat lagi nih orang-orang yang follow gue gitu ya, mungkin ada yang belum gue follow balik, padahal dia penonton setia gitu kan IG story gue lihat lagi orangnya. Terus bener katanya saat setiap dia bikin IG story kan ada nih yang nggak dikunci, kita biarpun belum follow kita bisa tetap lihat kan. Itu gue liatin aja tuh IG story mereka satu-satu. Terus nanti misalnya mereka posting apa gue komenin gue pokoknya komen-komen aja gitu. Jadi intinya daftar nama kita nggak akan pernah habis sama orang-orang yang nggak dikenal, terutama itu sekarang jadi mudah banget dapatnya gara-gara sosial media, apalagi udah ada TikTok, terus udah ada IG gitu ya, itu korek-korek lagi orang-orang yang kita nggak kenal. Tapi usahain kalau kita perempuan keponya sama yang perempuan juga aja ya gitu ya, maksudnya jangan yang lawan jenis, nanti dikiranya kita naksir dia gitu ya, atau kita apa ya, pokoknya nanti dikira yang enggak lah. Mendingan kalau kita cewek ya kita deketinnya cewek, bapak-bapak nih yang cowok bisa deketinnya yang cowok gitu. Menurut aku sih lebih aman kayak gitu. Terus ini pertanyaan Devita nih sebenarnya bagus, tapi Esa udah jawab ya, Sa. Awal-awal di TikTok postingnya berapa? Minimal sehari satu dulu aja, terus lebih prefer testimoni atau edukasi kesehatan. Nah, itu yang tadi Esa bilang tuh, kalau teman-teman udah pilih niche-nya maunya apa, misalnya mau ngomongin produk ya produk, kalau mau bisnis ya bisnis gitu ya, teman-teman. Jadi Ah, kalau ah. misalkan di sosial media, terutama Mm-mm. TikTok ya, itu kayak kita mesti personal branding dulu, teman-teman. Ya. Jadi kalau bisa testimoni-testimoni yang teman-teman langsung caplok dan langsung upload, Hmm. itu jangan Hmm. kayak gitu. Jadi kan kalau TikTok tuh senangnya storytelling ya. Mm-mm. Nah, jadi di depan dulu nih muka kita. Kita misalkan dan TikTok lu mesti script dulu gitu kan. Misal testimoninya soal gagal jantung gitu kan. Ya. Kasih dulu title-nya misalkan gagal jantung. Terus kasih edukasi soal gagal jantung itu tuh kayak gimana gitu kan. Hmm. Abis kasih edukasi soal gagal jantung kayak gimana, masukin. Kita simak yuk orang yang udah berhasil mengatasi gagal jantung misalkan. Hmm. Masukin testimoninya. Abis masukin testimoninya, kasih solusinya. Kalau misalkan lu mau sembuh dari gagal jantung, coba deh coba konsumsi
3 makanan ini misalkan. Nah, salah satunya gua selipin lah si superfood, Sopsubarasi, Utsupushi, kayak gitu. Hmm. Dan yang terakhir, lo mesti kayak, gimana sih caranya tuh orang yang nonton biar bisa beli? Ya kalau aku sih bilang, kalau kamu mau beli, kontak aku ya, kayak gitu. Jadi baru terakhir, apalah, pokoknya mesti punya ciri khas sendiri kalau di TikTok Benar. itu. Personal touch ya, kalau gue bilangnya Hmm, personal touch gitu. benar. Sip. Jadi menyomot konten orang nggak apa-apa teman-teman, tapi kasihlah kesentuhan pribadi kamu di konten itu. Jangan main jebret-jebret, pasang udah gitu. Jangan kayak gitu ya. Benar. Nah, Devita nanti dapat Aura Mes juga ya. Nanti bisa konfirmasi ke aku. Langsung aja tulis Kanesta, aku dapat Aura Mes, Devita data pengirimannya. Oke, lanjut lagi nih, Sa. Hadiahnya tinggal berapa nih? Tadi Aura Mes gue kayak udah 3, masih ada 2 lagi Aura Mes. Terus PNC masih ada 1, Hanamnya masih ada 3 ya, teman-teman. Stay tune dulu, jangan kemana-mana. Terus, tapi emang Esa manis banget sih auranya. Manis tapi galak loh dia loh, teman-teman. Nih, kena Kak Esa, apa yang membuat Kak Esa selalu semangat meskipun kena tolakan? Mana-mana sih? Kok gue belum dapet sih? Ini Dari siapa? siapa itu? Dari Setiawanti. Boleh mau jawab, Sa? Dari Setiawanti. Aku mah ditolak tiap hari, Kak. Nggak ada, maksudnya tiada hari tanpa ditolak gitu. Bener. Orang Iya, sehari 30, masa semuanya iya, join? bener. Menurut temen-temen 30 itu 30-30-nya posting, aduh itu mustahil banget. Udah Bushido dia sekarang. Iya, dari 30 itu ada 1 aja udah bagus. Kalau aku ya, Tuh soalnya teman-teman. maksudnya gini loh, ada orang yang rezekinya misalkan dari 30 bisa 10 atau bisa 20 atau bisa semuanya, ya udahlah itu rezekinya dia gitu loh. Iya. Cuman kalau aku emang kayaknya Allah tuh kasih, gue mesti usaha dulu banget baru Allah kasih, kayaknya sih kayak gitu sih. Itu Tapi maksudnya Allah biar lo jago, Sa. Karena kalau lo terus-terusan kan lo jadi jago. Kalau lo gampang iya, banget, ntar lo nggak belajar lagi. bener, tapi ya udahlah, kayak kan rumput tetangga akan selalu lebih hijau ya. Jadi Bener, ya bener, udahlah kita rawat rumput kita sendiri aja supaya hijau bener. juga gitu. Kita siramin, pupuk, terus ya, gitu-gitu. Tadi Setiawanti, bagus tuh pertanyaannya. Kita kasih Hanamai buat dia. Jadi Setiawanti ya. aku kalau Bener nggak, semakin Sa? Aku ditolak, nggak lihat soalnya. bener Setiawanti. Aku semakin ditolak malah semakin semangat sih. Jadi ya udah nggak apa-apa. Benar. Intinya gini teman-teman, kalau teman-teman tidak suka ditolak, jangan bergabung di bisnis ini. Karena bisnis ini emang karena bisnis ini adalah bisnis yang penuh dengan penolakan, PHP, dicuekin, nggak digubris gitu ya. Maksudnya terus diremehkan, direndahkan. Kalau teman-teman nggak suka semua hal itu, nggak usah lakuin bisnis ini. Karena mindset kita harus gini teman-teman. Kalau lo nggak suka ditonjok, jangan jadi petinju. Karena petinju itu setiap hari dia akan kena tonjok pas dia latihan, gitu ya. Pas dia latihan tinju, mau pertandingan, dia akan kena tonjok terus. Jadi kalau kamu nggak suka ditonjok, jangan jadi petinju, gitu loh. Gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. Bentar dulu. Terus. Kalau udah langsung di-kick, MLM nih, gimana kiatnya Kak untuk Itu siapa nunjukin? yang nanya? Ini Erza, All Stars Erza. Erza apa Ezra? Erza, All Stars Erza. Erza ya. Prospek lewat sosmed tuh diprioritaskan dulu nggak dari teman yang kenal dulu? Oh, oke. Ini ya, yang Erza dulu. MLM nih. MLM nih. Aku sih jarang nih kayak gituin ya. Gimana kiatnya untuk nunjukin kalau AFC emang beda? Nih, jadi tiap orang yang ngeluh kayak gitu, sebisa mungkin aku kayak pakai kacamata kuda supaya nggak kebawa emosi ya. Teman-teman nggak boleh kebawa emosi. Jadi apapun yang dia omongin, ya udah bodo amat. Dia mau bilang MLM mau apa, ya dia juga kan nggak bayarin bill-bill kita ya setiap bulan gitu kan. Yang pasti kita udah tahu ini bisnis halal, ini bisnis banyak manfaatnya, ini bisnis setiap hari kita kerja, tiap hari juga dapat komisi penjualannya ya. Jadi kayak semua itu ada
hitung-hitungannya semua jelas gitu kan. Jadi akadnya apalagi jelas, itu udah sesuai banget dengan kaidah-kaidah Islam gitu loh. Nah, terus udah kayak gitu kalau orang bilang MLM atau bukan, toh itu kan cuman cara memasarkan aja ya. Kenapa dia pusing sama MLM-nya? Kalau emang butuh Betul. produk, ya beli aja produknya, nggak usah jalanin bisnisnya. Kalau misalkan dia masih ragu-ragu gitu loh. Ya, Karena kalau misalkan ini MLM atau bukan, ya kayak sebelum-sebelumnya juga aku nggak ngerti loh ini MLM tuh apaan gitu loh. mm-mm, Nah, pas sekarang baru, oh oke, aku soalnya kalau udah penasaran pasti aku pelajarin banget ya betul. produknya ya, bisnisnya apa segala macem. Jadi setiap kali orang tanya, aku pasti bisa dengan percaya Mm-mm, diri kasih jawabannya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ragu-ragu, ya orang yang belinya juga pasti akan ragu-ragu mau beli gitu loh. mm-mm. Ya, Hmm, intinya teman-teman, kalau kitanya sendiri aja belum yakin sama bisnis ini, biasanya susah juga meyakinkan orang yang juga nggak yakin sama bisnis ini gitu ya. Aku bisa meyakinkan orang yang anti MLM bisa jadi join di sini tuh karena aku sendiri sangat yakin dengan bisnis ini. Benar tadi yang Esa bilang, kalau emang ini orang tujuannya apa nih, produk apa bisnis? Kalau dia tujuannya produk, ya emang peduli ya produk ini dijual perjualbelikan secara MLM kayak atau secara retail di apotik kayak. Ya kalau intinya kalau produknya bagus kan pengen beli kan gitu loh. Jadi kenapa harus peduli sama MLM apa enggaknya? Nomor dua, kalau emang dia niat bisnis, lo ketika mencari bisnis yang penting apanya nih? Halal hmm, haramnya kah? benar. Besar keuntungannya kah? Karena kalau di AFC semuanya ada gitu loh. Halal iya, keuntungannya besar iya. Kayak tadi saya bilang ya, akad jual belinya jelas, nggak ada riba, nggak ada goror. Ya kalau buat aku sih itu udah sangat lebih dari cukup mau cari bisnis yang kayak gimana lagi gitu. Benar. Oke, itu tadi siapa? Erza ya. Erza kita kasih satu Hanamai. Yeay, ini ada Satu. Teh Ami Aci juga oke nih jawab tulis apa Hmm. Erza pertanyaannya. nanti bisa itu ya konfirmasinya ke Vioni karena dapatnya Hanamai. Terus, nah ini Amiaci ya. Prospek lewat sosmed diprioritasin nggak? Atau mending dari temen yang kenal dulu gitu atau gimana? Terus Esa sosmednya pakai di bus-bus, pakai promote-promote atau ads-ads gitu nggak? Gitu. Bagus nih pertanyaannya. Benar, bagus pertanyaannya. Lewat sosmed tuh diprioritasin dulu nggak? Kalau temen-temen sih udah pasti hajar semua. Nggak ada. Aku sih nggak pandang dulu ya, mesti prioritasin ini dulu, itu dulu, apa segala macam. Pokoknya teman-teman semua disapa, semua aku kenalin si AFC ini. Jadi nggak siapapun, semua yang ada di sosmed aku prospekin. Terus udah kayak gitu, oh ya udah jelas, pasti dari lingkungan yang terdekat dulu ya, kayak keluarga, terus sahabat, terus udah gitu baru sosmed-sosmed. Karena kan karena aku dari produk, pengen orang-orang terdekat dulu nih yang ngerasain, ini produknya bagus untuk kesehatan, kayak gitu. Nah, Hmm, itu kayak urusan dia mau atau enggak, ya udah yang pasti aku pengen terserah. orang-orang terdekat dulu aja lah yang At least ngerasain. kita udah coba ya buat Hmm, tawarin dia gitu. benar, pokoknya orang-orang yang terdekat kita yang paling pertama, kalau aku sih kayak gitu. Terus Esa sosmednya di boost promote atau enggak? Nah, jadi gini teman-teman, aku bulan bulan apa ya? Ingat sama Kayaknya 4-5 bulan terakhir itu aku belajar bikin website. Aku belajar sendiri bikin kayak website. Ini paling bagus. tahu banget kami dulu pas kalau di kampung tuh kami tuh jalan tuh kayak orang-orang pada ngeliatin kami. Oke, Ya, Esa. oke. Sip. Iya. Lanjut. Jadi aku 4 bulan yang lalu, karena aku melakukan segala cara ya, aku kan penasaran Ya. nih orangnya, jadi semua cara aku lakukan. Jadi 4-5 bulan yang lalu aku belajar bikin website. Terus Hmm. udah kayak gitu, aku juga belajar eh sebenarnya bukan promote sih, ads. Jadi dari konten-konten yang udah aku buat, yang kira-kira Ah. layak dan kira-kira banyak yang suka, itu baru aku naikin ads kayak gitu. Hmm. Ya udah, cuman dari ads itu cuman di FB sama IG ya. Tapi aku banyaknya sih dapetnya dari TikTok, teman-teman. Ads itu kurang banget kalau menurut aku. Itu Benar, kayak cuman buat naikin followers kali ya. Cuman benar, yang benar, benar.
misal dari 100 orang paling banyak banget tuh 10 paket gitu loh. Paling sebulan tuh ya. Emang. Sebulan tuh aku selama 5 bulan terakhir tuh dari ads itu paling banyak banget 10 paket. Jadi yang lain-lain semua aku dapetinnya dari TikTok. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba juga kayak aku ya silahkan gitu. Cuman kan aku sharing karena udah punya pengalaman gitu ya. Gitu. Benar-benar. Karena aku juga ngerasain kurang efektif sih kalau Hmm. kita boost kayak gitu tuh impact-nya kecil banget gitu. Ada buat nambah followers, terus bikin orang jadi kepo, orang yang tadinya nggak tahu kita jadi tahu kita gitu. Tapi that's it. Karena membangun trust itu kan lama ya, Sa. Jadi kalau misalnya sama orang yang cuman ngelihat kita di ads, paling dia ngelihat oh profilnya bagus, ya udah dia follow gitu. Tapi prosesnya nanti masih panjang gitu loh menurut Oh, aku sih sama gitu. satu nih. Kalau misalkan teman-teman kalau bisa sih jangan dipromot ya, yang di TikTok itu jangan dipromot. Karena Hmm. once teman-teman promote video teman-teman di Minta terus tuh si TikTok ya. ya cuman itu jadi ngerusak kita punya niche gitu loh. Jadi kan niche kita udah kita bangun ya dari awal sampai akhir, misalkan edukasi kesehatan. Misal Iya. kita promote itu jadi amburadul si niche-nya itu. Jadi yang tadinya isinya orang-orang yang butuh produk doang, gara-gara kita promote jadi campur aduk tuh. Ada yang butuh Oh produk, gitu. ada yang butuh ini, butuh itu. Jadinya kayak mendingan nggak usah, organik aja Nggak usah. bagus sih si TikTok itu. Benar. Oke, tadi buat Astri, Ami Aci, kita kasih 1 PNC. Bagus soalnya pertanyaannya. Oke, jadi PNC habis, Hanamai sisa 1 ya. Dan Aurame sisa 1 lagi nih. Terus ini juga soalnya udah setengah 10. Coba kita cari lagi yang pertanyaannya oke. Apa ya? Coba pilih-pilih Mbak Esa gimana caranya? Mbak Esa gimana? Wah, banyak banget ini pertanyaannya. Kalau stranger people kebanyakan pada minta Kalau yang sekiranya tadi udah dijawab nggak usah. Kalau stranger people kebanyakan pada Hmm. minta COD supaya Nah, mau transfer cara meyakinkannya gimana? Kalau aku sih udah jelas-jelas dari awal, karena kan kalau COD itu resikonya gede banget ya teman-teman. Jadi aku selalu bilang mohon maaf Kak, kayak kami tidak melayani COD. Aku sih selalu kayak gitu. Jadi mereka mesti transfer dulu baru aku kirimin. Kalau misalkan mereka masih nggak percaya, aku kasih tahu, Kakak silahkan follow semua sosial media aku, IG, TikTok, FB, YouTube, semua. Silahkan follow, aku update setiap hari. Jadi kalau misalkan aku kabur, aku kenapa-kenapa ya tinggal acak-acak aja tuh sosial media aku. Kayak gitu. Jadi COD sih lebih baik. Kalau aku sih pilih enggak ya. Cuman ada teman-teman aku sih mereka masih tetap pilih COD. Mungkin kalau yang satu apa namanya? Satu area. kota, benar, satu area bolehlah dianterin. Cuman kalau aku sih prefer mending dia transfer dulu karena kan resikonya gede ya. Karena ini juga bukan barang murah, teman-teman. Mungkin bisa tanya-tanya ke Putri sama Kia tuh yang hobi banget si Odian. Kia tuh sampai ke kuburan, pasar segala macam dia si Odi loh gitu. Luar biasa sih tuh orang emang. Oke, tadi buat siapa? Asih ya? Asih kita kasih 1 Aurames. Nanti bisa konfirmasinya ke aku ya. Ini Dokter Fatia juga bagus nih. Masih boleh nggak sih? Nggak ya? Boleh. Masih ada 1 Hanamai lagi nih. Habis itu ininya apa namanya hadiahnya. Silakan Dokter Fatia nih. Ini Dokter Fatia, Kak Esa, apa cara yang paling sering dilakukan Kak Esa buat bikin orang deal mau transfer? Sering kan orang ngobrol-ngobrol konsultasi, nah biar lanjut sampai ngebet mau closing. Oke. Yang paling sering dilakukan supaya bikin orang deal. Aku sih yang paling sering dilakukan itu telepon, langsung deal, langsung closing. Ya. Karena emang bikin langsung percaya sih kalau di telepon tuh. Bener. Jadi pas telepon itu kan mau tanya produk, mau tanya bisnis, mau konsultasi apapun gitu. Ya itu di telepon. Aku sering melakukan
Kak bisa aku call nggak? Kalau misalkan nggak bisa, misalkan dia diam, Kak bisa aku call nggak jam 7 atau jam berapa? Kita mesti kasih nih jamnya gitu loh. Atau enggak, Kak sekarang bisa aku call nggak? Kayak gitu. Jadi yang paling banyak closing aku ditelepon. Terus udah kayak gitu, sering orang ngobrol-ngobrol konsultasi, nah biar lanjut sampai ngebet. Iya, kalau di chat atau WA emang agak susah nge-closinginnya, kecuali dia emang bener-bener ngebet. Kalau aku ya. Nah, kalau aku yang paling ampuh banget emang telepon. Nah, pas ditelepon ini, yaudah Kak, order sekarang ya, mumpung lagi promo nih. Pokoknya gunakanlah semua amunisi-amunisi yang ada. Nah, terus udah gitu, Kakak kalau misalkan cuman banyak nih yang cuman mau beli 1 box kan sayang banget kan. Kak, kalau beli 1 box nggak dapat gratis ongkir, udah gitu nggak jadi member, nggak dapet cashback. Wah, pokoknya gue jelek-jelekin deh kalau misalkan nggak jadi member gitu loh. Nih Kakak kalau jadi member ya, ini kayak nanti mau Kakak jalan bisnisnya atau enggak, itu bisa dapat testimoni setiap hari. Bisa tanya sama dokter-dokter. Jadi di grup kita itu banyak dokter-dokter yang udah gabung sama AFC gitu kan. Jadi Kakak bisa langsung tanya sama dokternya. Kalau Kakak belum gabung, ya nggak bisa tanya langsung sama dokternya. Kakak cuma bisa tanya sama aku aja. Aku ngomongnya kayak gitu. Pokoknya Benar. kalau misalkan nggak Kita jadi jual member, tim kita juga tuh ya, kayak gitu kan menjual tim juga. bener, kalau misalkan nggak jadi member, lo jelek-jelekin banget lah, pokoknya nggak bisa jadi member kayak gini. Nah, kalau bisa jadi member, ya dapet trip gratis lah, dapet inilah, kan itu banyak banget ya Bisa AFC kasih konsumsi kita. gratis, ya kan kita Bener, nggak bohong, emang bener. bener kan? Banyak challenge juga, aku aja dapet logam mulia, aku Waduh, dapet waduh, trip waduh, gratis, waduh. aku dapet, wah pokoknya udah, kalau nelfon kan kayak kita pakai intonasi dan segala macam itu meyakinkan banget kan. Jadi aku Benar. banyak banget yang offline sama telepon, itu sih 2. Tuh, makanya teman-teman juga penting untuk melatih kemampuan komunikasi lagi. Karena teleponan kalau kita menjelaskannya gagap-gagap juga gitu ya, terus nggak meyakinkan ya nggak akan closing juga gitu. Jadi itu ya maksudnya kemampuan komunikasinya, communication skills-nya teman-teman tingkatin lagi juga gitu. Oh Oke, ya, tadi Dokter Fatia dapat Hanaman ya. Bisa konfirmasinya langsung ke Vio untuk alamat segala macam. Gimana, Sa? satu Mau lagi Kak, nambahin? ya jadi supaya dia ngebet dan kepikiran sampai bermimpi-mimpi, itu jual semua AF yang dipunya sama kita gitu loh. Semua jual, Misalnya, iya misalnya itu, kalau jadi member, terus kalau oke. misalkan dia butuh Bergabung produknya di banget, tim gitu iya ya. bergabung di tim, terus kalau butuh produknya banget, Kak nanti misalkan kita mesti kasih pain gitu ya sama dia, Kak lu makin lama lu nggak konsumsi, lu bakalan makin rusak loh sel-selnya, dan itu bakalan susah banget buat sembuhnya, gue gituin. Kan orang kalau udah sakit dia mikir ya, aduh gue pengen cepet sembuh nih, oh bener nih apa kata si Esa, kayak gitu. Pokoknya jual semua yang kita punya, itu siapin amunisi-amunisinya. Kalau ini nggak berhasil, kasih yang ini nggak Betul. berhasil, kasih yang ini, sampai closing kayak gitu. Mantap. Enggak, soalnya gini loh teman-teman, ini ilmu dari Pak Budi Darwin juga. Kadang-kadang manusia itu otaknya lebih bereaksi sama ketakutan. Jadi ya Iya. bukannya nakut-nakutin, tapi kan emang yang saya omongin benar. Kalau nggak jadi member nanti begini loh Kak, begini gitu. Itu kan emang hal yang nyata. Nah, manusia itu emang lebih cepat bereaksi sama ketakutan. Kalau dia udah bisa, kita bisa menimbulkan ketakutan buat dia, pasti closing itu Bener, biasanya. banyak Oke, Sa. juga yang Ah, bilang itu, ini di hmm. marketplace lebih murah kayak gitu ya. Ini di Nah, marketplace, ya pokoknya karena kan kalau marketplace ada pihak ketiga segala macam, jadi mereka lebih ya. percaya kali ya. Kok ini di Mm-mm. marketplace ya? Gue sih tinggal bilang aja itu semua palsu yang di Benar, marketplace. benar, benar. Enggak, karena bukan apa-apa memang kalau member resmi itu kita pasti akan patuh. Kalau misalnya orang yang emang dia distributor resmi di AFC kayak kita, mereka pasti akan patuh sama aturan karena takut disuspend, bener nggak gitu loh. Kalau orang-orang yang jualan di e-commerce itu udah jelas-jelas berarti member yang nggak serius di sini, kita nggak tahu tuh barangnya asli apa palsu. Karena dia aja berani melanggar aturan yang nyata ya, dan teman-teman harus tahu itu tindak pidana. Jadi ada tulisannya bahwa kalau kita memperjualbelikan produk-produk penjualan langsung di e-commerce itu adalah tindak pidana dan bisa dipenjara gitu teman-teman. Jadi itu bisa dilaporin juga ke legalnya AFC. Ini ada 3 pertanyaan terakhir yang menurut gue bagus banget. Sayang kalau nggak dijawab. Kita berusaha jawab singkat aja ya, Sa. Nih,
Dari Futrisa Fufu, biasanya kalau dibilang mahal, lo jawabnya apa? Selain kita jelasin bahwa kandungannya emang bagus segala macam. Nah, kalau ada yang bilang mahal, biasanya lo jawab apa, Sa? Oke, aku kan udah buat tuh di TikTok aku. Jadi aku ada Ah, VT yang ngejelasin bahwa nah, kenapa produk mahal? benar, produk AFC kok mahal kayak gitu ya. Ya, Nah, teman-teman bisa cari tuh VT aku yang itu bisa di-remake. Jadi once ada calon member yang nanya mahal ya, segala macam, tinggal forward aja VT-nya teman-teman ke mereka. Jadi kalau aku ya. daripada aku berbusa-busa gitu ya ngejelasin kenapa Hmm, AFC mahal, jadi aku tinggal forward VT aku, produk AFC kok mahal gitu kan, ya. langsung tuh apa-apa udah selesai urusan. Atau langsung aja lo download videonya terus lo kirim ke dia juga bisa ya. Karena kan nggak semua orang tuh kadang Hmm. mau ngeklik link gitu kan Iya, ya. heeh. Udah kirim aja videonya. Ini ya Mbak, saya jelaskan di video. Ini saya sendiri. Nah, jangan kirimin videonya Esa ke dia gitu ya. Ntar Iya, joinnya sama Esa loh. makasih loh. Kalian tuh makanya tadi Esa bilang harus di remake ya, bikin pakai muka kita sendiri menjelaskan. Atau kalau emang teman-teman gak main TikTok ya udah videoin aja di handphone kita gitu ya, kita jelasin kenapa mahal, baru kirim ke dia Oh, gitu. Sip, sama keren, ada satu keren lagi banget. nih. Jadi kan banyak ya orang tua yang Hmm, kadang udah susah baca ya. huruf di Oh iya, WA. udah Nah, udah gaptek, terus mungkin nah, matanya udah kurang itu awas ya kan? teman-teman buat juga audio itu loh. Apa tuh namanya? Yang Oh, audio voice voice note. note, Nah, itu voice note. teman-teman buat Nah, voice note. Jadi kayak short explanation ya, aja, Sob Subarasi apa, Utsupusi apa, buat apa, udah itu. Nah, aku juga beberapa kali closing gara-gara voice note itu. wes keren. Karena daripada, maksudnya gini, kalau voice note itu kan kayak teleponan, tapi orangnya mungkin lagi sibuk, dia bisa dengerin nanti gitu loh. Bahkan dia bisa dengerin berulang kali, teman-teman gitu. Oke, sip, keren banget, Sa, jawabannya. Nih, dari Kia, dia bilang, Sa, lo udah mulai belum ngebina-bina tim? Kalau misalnya udah, action apa yang paling mujarab? Wah, ini sebenarnya kalau gue sih, tahu nih, si Putri masih ada nggak di sini? Putri tuh keren banget loh, Put. Dia Iya, bener. Sa, dia tuh lagi membina timnya banget, namanya juga Ibu Samurai ya Hmm. kan, ya gitu. Nah, dia tuh kayak udah mulai sering kumpul sama tim-timnya doang, dia bikin acara-acara menarik kayak waktu itu sharing dream board lah, atau apalah, dia lagi table talk sana sini nih sama tim-timnya, keren banget. Nah, kalau Esa gimana, Sa? Itu kan kalau si Putri tuh. Kalau Oke. lo gimana, Sa? Jadi kalau aku achieve dulu target-target aku. Hmm? Nah, kalau misalkan target-target aku udah Pencapaian, lo harus punya bener, pencapaian dulu bener. ya. Misal di periode ini, let's say aku pengen samurai gitu ya. Atau Hmm. misalkan let's say aku pengen 2 tiket Europe gitu. Ya, Jadi aku mesti achieve dulu samurai dan 2 tiket Europe, baru aku mikirin tim aku. Kayak gitu. keren, Terus keren. udah kayak gitu, kalau misalkan tim aku emang dia pengen kayak aku juga gitu ya, atau kayak upline-upline lain yang sukses, mereka pasti akan mendekat sendiri sih, Ya, tanpa aku harus, "Ayo dong ayo dong ayo dong," kayak gitu. push-push dia. Bener, Benar. gitu. Jadi aku kadang kalau kayak sama Kirana, sama Mbu Yuyun juga kayak, "Mau ikut nggak?" Cuman kayak gitu doang, "Mau ikut nggak?" Ya, Kalau mau support, kalau nggak ya udah, ya bukan gue udah, juga yang benar. rugi gitu loh. Benar, benar, benar. Itu Aduh, sih. Sa, gila. Tapi keren banget. Maksudnya ya itulah ya, maksudnya lo emang konsisten banget sih. Jadi, teman-teman, jujur nih, jujur banget ya. Aku bukan bermaksud merendahkan yang masih Toreda, masih Ronin, Samurai. Gue juga baru naik peringkat Shogun baru tahun ini gitu ya. Gue juga Samurai berulang kali. Paniko pernah ngomong gini, ketika kita masih Toreda, Ronin, Samurai, sesungguhnya itu belum waktunya kita membina tim kita, gitu ya. Membantu member-member kita harus, tapi membina tim belum waktunya. Tapi kalau lo udah Shogun ke atas, udah Shogun, Daimyo, Bushido, wajib lo harus malah lebih fokus ke tim lo dibandingin ke pencapaian pribadi lo. Tapi bener banget yang tadi Esa bilang, ketika kita masih Toreda, masih Ronin, masih Samurai, belum waktunya kita memikirkan gimana ya membantu tim gue lah. Kita aja belum bisa membantu diri kita sendiri gitu. Maksudnya ya lo harus punya pencapaian yang berarti dulu. Wah, Esa nih udah Samurai. Misalnya kayak Putri, oke lah boleh dia udah Samurai. Mungkin dia mulai harus lebih menurut gue sih porsinya kalau Samurai tuh udah boleh 50-50 ya. 50 buat dirinya sendiri, 50 buat timnya. Tapi ketika lo masih Toreda, Ronin, please 70 itu masih buat diri lo sendiri, baru 30% buat tim lo. Jadi bener yang tadi saya bilang,
Udah kalau ke tim tuh sekedar kayak, mau ikut nggak? Ada acara. Mau ini nggak? Ada acara. Udah, orang yang nggak mau ya udah berarti dia nggak niat buat buat apa namanya kita bantu gitu. Iya, Keren banget Sa. aku juga ngikutin katanya Kanesta Pak sih. Diko. Jadi kayak Oh gue. iya, kayak di Hmm, Bandung aku ada tim, Jakarta ada hmm, tim kayak gitu. Jadi kayak betul. mana yang nanti soalnya kalau jenderal-jenderal itu kita menemukan teman-teman. Jadi bukan kita ngebentuk Betul. jenderal gitu Betul. loh. Karena kan kita nggak mungkin ya setiap hari, lu udah closing berapa? Lu udah ini berapa? Hmm, Cuman aku selalu kasih strategi-strategi aku gitu loh. Jadi misalkan, benar. ini kalau aku masalah ilmu, aku akan kasihin semuanya sih. Jadi misalkan strategi, 5 bulan ini kita mesti achieve trip misal gitu ya. Ya, Jadi kalau targetnya misalkan itu dulu misalnya. benar, minimal lu achieve trip sehari mesti satu pairing atau or at least satu paket kayak gitu. Hmm, Jadi hmm, kayak aku bener-bener detailing targetnya kayak gini kayak gini kayak gini. Ya mau ngikutin syukur mau enggak ya enggak juga ya. nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang pasti aku udah kasih caranya gini 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 gini. Karena kan aku udah pernah melalui saat-saat itu gitu kan. Benar, benar, Hmm. benar, benar. Iya, sebenarnya kalau di All Stars, wah udah diumbar-umbar ya caranya Iya. gimana sampai ke step-stepnya itu teman-teman sebenarnya tinggal lakuin aja. Mungkin boleh nanti aku sharing juga. Tadi gue janji sharing apa sih, Sa? Oh, testimoni diabetes sama nanti gue sharing juga tentang modul yang apa how to start segala macam gitu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir, Sa, dari Imas, bagus nih menurut gue. Esa, pakai aplikasi apa sih buat bikin konten? Soalnya kok bisa jernih-jernih gitu hasilnya keren katanya. Aplikasi enggak, Aplikasi cuman apa yang lo pakai buat edit biasanya, Sa? CapCut aja. CapCut ya. Iya, Capcut, capcut CapCut. tulisannya teman-teman. Iya, CapCut Capcut. aja. Nggak pakai apa-apa lagi. Benar. Atau sebenarnya sih teman-teman editnya tuh bisa di IG, bisa di TikTok. Itu juga udah bagus banget kok sekarang gitu Oh, maksudnya. ini Hmm? teman-teman. Apa? Jadi kalau misalkan mau buat konten itu mesti di Hmm? tempat yang terang. Oh ya cahaya ya, cahaya, Bener, cahaya. iya. Jadi Lo kalau nggak nggak, pakai lighting-lighting gitu nggak? nah itu dia. Jadi kalau misalkan pagi siang, aku pasti di luar atau di rooftop di atas gitu kan aku buatnya. Oh. Nah, jadi kan terang Tapi banget. di rumah ya, di rumah. Tapi di rumah. Nah, terus udah kayak gitu, kalau misalkan di dalam rumah, aku ada ring light, udah. Jadi ngontennya di depan ring light. Oke, sip, sip. Nah, Jadi itu 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 ngaruh mempengaruhi juga banget. sih soalnya. Benar, benar, benar. Terus si TikTok itu juga dia suka milih-milih ya, Sa. Maksudnya Hmm. katanya kalau yang apa namanya? Resolusinya Sorry. jelek. Resolusinya jelek terus gelap gitu ya, itu biasanya jadi susah naiknya gitu. Apalagi kalau Iya. yang suaranya nggak jelas ya kan? Suaranya nggak jelas. Nah, itu juga tuh gitu. Iya, dan Oke, Sa. kita juga jual barang start dari Iya, 3,6 juta ya, teman-teman. iya. Jadi kalau misalkan videonya remang-remang kan. Nah, agak meragukan nih gitu ya, ini jual barang 36.000 apa gitu kan. Hmm. Oke, sip. Ini lo bisa bantu foto nggak sih, Sa? Oh, bisa, Atau bisa, bisa. oke, mau yuk. Teman-teman yang on cam kita foto dulu bareng-bareng. Bentar, Kak. Wait. Yuk, yang bisa Oke. on cam, on cam. Wah, ada 6 slide. Wow, mantap. Coba Esa Wow. dipimpin gayanya mau gimana? Apa mau konnichiwa aja atau mau Oh ya, gimana? Atau gayanya konnichiwa konnichiwa aja? aja ya, Ada teman-teman. sip. Ini Standar ya, standar. slide 1 dulu. 1, 2. Oke. Wait. Ini aku agak-agak gaptek sih sebenarnya, tapi kita coba ya. Lo bikin grid dulu kan, Sa? Dibikin grid dulu. Iya, udah. Oke, sekarang slide 2. 1, 2. Oke, siap. Slide 3 ya? Iya, sekarang slide 3. Wow, banyak juga. Sekarang slide 3, 1. Wah, banyak. 1, 2, 3. Siap. 4 ya?
Mm-mm. Sekarang slide 4. 1, 2. Slide 5. 5 slide deh sekarang. 1, 5 ya, 5 slide. sudah semua. Yeay, thank you Esa, luar biasa banget. Hari ini ilmunya semua dibagi-bagi, nggak ada yang ditutup-tutupin. Mudah-mudahan ilmu yang lo bagiin bermanfaat buat kita semua, dan Esa tuh juga dapat pahalanya, karena teman-teman, kita berbagi ilmu ke orang lain itu tuh juga berupa sedekah loh. Sama aja berbagi ilmu, apalagi ilmu yang bermanfaat, itu bisa jadi sedekah. Mudah-mudahan jadi amal jariah juga buat Esa. Amin, 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 amin. Thank you Esa. Thank you banget. Sukses selalu buat teman-teman semuanya juga. Selamat istirahat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Zoom Assalamualaikum selanjutnya. warahmatullahi Salam. wabarakatuh.